4246. Orang-orang kuat yang mahir dalam susunan telah menghabiskan banyak kerja keras untuk mengembangkan susunan. Susunan ini dapat meniru kekuatan segel, yang merupakan kekuatan penghancur virtual. Karena kamu bisa memecahkan kehampaan, kamu seharusnya bisa membuka segel tempat itu dan melepaskan dewa yang kuat dari keluargaku. Pak tua dengan dua alis, terus menjelaskan. Luming menarik napas sedikit lega. Itu hanya merusak segel, tidak apa-apa. Aku bisa membantu, aku butuh sinyu, dan jika kamu bisa keluar, keluarkan aku. Lu Mingdao. Haha, sederhana saja. Kamu bisa meminta yang lain. Selama keluargaku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Kata lelaki tua beralis dua, setelah mengatakannya, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ada batu kristal di udara. Giok jantung, semuanya giok jantung, jumlahnya ratusan. Ambil giok hati ini dulu. Oh, namaku Xinwu, aku tetua klan Tianxin, kamu bisa memanggilku tetua Xinwu. Dua alis dari cara lama, lambaian tangan, ratusan giok hati, menuju Luming terbang di masa lalu. Luming melambaikan tangannya dan mengumpulkan ratusan giok hati. Terima kasih banyak, tetua. Luming memeluk tinjunya, mengeluarkan giok hati, dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian dia memasukkan kekuatan tabu ke dalam sinyu. Segera, sinyu menghilang langsung dari telapak tangan Luming, dan saat berikutnya muncul di lautan pengetahuan Luming. Pada saat yang sama, ada nafas sejuk di sinyu, yang menyebar ke seluruh tubuh Luming. Luming awalnya karena erosi api, beberapa terburu nafsu, diisi dengan beberapa emosi negatif, tetapi juga menghilang. Selain itu, nafas sejuk pada batu giok jantung dapat mengisolasi nyala api jantung dan api ajaib tanpa pengaruh apapun. Efek sinyu lebih baik dari yang dibayangkan Luming. Tidak heran jika orang-orang kuat di luar gua sihir sinyu harus berjuang untuk sinyu. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Orang-orang kuat di luar itu bekerja keras dan berjuang keras untuk merebut batu giok hati, tetapi dia dengan mudah mendapatkan ratusan dari mereka. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang itu ketika mereka mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Luming memikirkan Hao Liu dan Komandan Elektroda Tungsten. Hadirin sekalian, aku punya satu hal lagi, aku butuh bantuan kamu. Seorang teman aku ditangkap di luar gua sihir sinyu. Aku ingin meminta kamu untuk membantu aku menyelamatkannya. Selain itu, aku juga membutuhkan kamu untuk membantu aku membunuh seorang pria. Kata Luming. Ini sederhana. Karena kita telah menemukan teman, tempat ini tidak perlu terus ada. Mari kita mulai sekarang. Tidak ada cara hati yang lama. Terima kasih banyak. Luming memeluk tinjunya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari gua iblis giok. Elder Xinwu mengikuti Luming dengan lebih dari selusin ahli dari klan Tianxin. Tidak perlu khawatir tentang ancaman apapun saat mereka keluar. Mereka sangat cepat. Mereka hanya bernapas beberapa kali, lalu mereka melintasi saluran gua sihir sinyu, dan cahaya di luar menembus masuk. Luming melangkah keluar. Di luar gua sihir giok jantung, orang-orang kuat itu adalah penjaga mati di pintu masuk gua sihir giok jantung tidak jauh. Di antara mereka, ada dua Dewa Kaisar 8 yang kuat, mengendalikan Hao Liu, membuatnya sulit untuk bergerak. Kali ini benar-benar merepotkan. Apa aku akan jatuh di sini? Hao Liu menghela nafas dalam hatinya. Dia memberi sedikit harapan pada Luming. Bahkan jika Luming bisa keluar dari gua sihir sinyu hidup-hidup dan mengeluarkan banyak sinyu, orang-orang ini tidak akan membiarkan Luming pergi. Mereka tidak hanya akan mengambil sinyu milik Luming, tetapi juga mengendalikan Luming, sehingga Luming akan menjadi alat mereka untuk mengumpulkan sinyu untuk mereka. Dan dia, setelah tidak memiliki nilai guna, pasti akan dibunuh tanpa ampun oleh orang-orang tersebut. Dengan kata lain, dia sudah mati. Jika aku tahu itu, akan lebih baik dikurung oleh orang Elektroda Tungsten. Hao Liu menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, terdengar seruan, anak laki-laki itu keluar. Hati Hao Liu bergetar, dan dia melihat ke pintu masuk gua sihir giok. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menentukan nasibnya. Mata orang lain, lihat juga pintu masuk gua sihir giok. Aku melihat, gua sihir giok hati, sesosok perlahan keluar, dari kegelapan melangkah keluar, perlahan mengungkapkan wajah aslinya. Siapa lagi kalau bukan Luming? Bocah ini, keluar. Keluar dengan aman, apakah kamu punya sinyu? Anak laki-laki ini pasti memiliki banyak batu giok hati. Hahaha, ini telah dikeluarkan. Aku tidak perlu menderita erosi api hati dan api sihir mulai sekarang. Di antara mereka, beberapa orang terkuat mengaum, dipenuhi dengan ekspektasi, ekstasi, kegembiraan, dan emosi lainnya. Nah, jika ada sinyu di dalamnya, tolong segera berikan. Ayo, tunjukkan pada kami. Keberadaan beberapa Dewa Kaisar 8, segera menuju mulut gua, tubuh dipenuhi dengan nafas yang kuat. Sebaiknya kau lepaskan dia dulu. Luming menunjuk ke jalan Hao Liu. Ini membuat hati Hao Liu sedikit hangat.
Lu Ming tidak melupakannya. Nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan kami, mengerti? 8 Dewa Kaisar kuat yang menangkap Hao Liu berkata dengan dingin. Apakah itu? Apakah kamu tidak menginginkan Xinyu? Apa ini? Setelah mengatakan itu, Lu Ming melambaikan tangannya. Di telapak tangannya, ada lebih dari 50 batu giok jantung. Di luar gua ajaib giok jantung, ratusan ahli tiba-tiba melebarkan mata mereka dan hampir memelototi bola mata mereka. Xinyu, semuanya adalah Xinyu, dan ada lebih dari 50 sekaligus. Ini lebih dari 50 Xinyu. Kapan mereka melihat begitu banyak? Seperti yang diharapkan, Lu Ming telah membuat prestasi besar di Gua Sihir Giok. Sukacita, ekstasi. Secara khusus, keberadaan 8 Dewa Kaisar, ekstasi hati. Dalam pandangan mereka, adegan itu adalah kekuatan bertarung terkuat mereka. Selama mereka tidak saling membunuh, Xinyu ini pasti milik mereka. Setelah itu, mereka tidak lagi harus menderita siksaan api hati. Nak, ayo, berikan aku Xinyu, cepat. Seorang lelaki tua 8 langkah ke depan dengan mata tertuju pada Lu Ming. Tepatnya, dia menatap batu giok di depan Lu Ming. Dia ingin mengambil semua giok hati ini sebagai miliknya. Ini untukku, berikan padaku. Dewa Kaisar 8 kuat lainnya juga melangkah maju. Berikan padaku, nak, atau temanmu akan mati mengenaskan. Orang kuat yang menangkap Hao Liu membawa Hao Liu. Dia dekat dengan pintu masuk gua. Namun, mereka masih tidak berani melangkah ke Gua Sihir Giok Hati, penuh ketakutan akan Gua Sihir Giok Hati. Lu terkekeh melihat semua cincin itu. Cincin penyimpanannya awalnya diberikan kepada Iblis Tulang, tetapi sekarang cincin itu diberikan kepadanya oleh klan Tianxin. Kemudian, sosok Lu Ming mundur tajam dan mundur sejauh puluhan mil. Nak, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak menyerahkan Xinyu, kamu mencari kematian. Tahukah kamu? Dewa yang marah dan kuat. 4247. Melihat bahwa Lu Ming telah menyingkirkan giok hatinya, orang-orang kuat dari 8 dewa berat meraung dan meraung berturut-turut, dan mereka ditentukan oleh penampilan Lu Ming. Namun, Lu Ming mencibir dan berkata, aku ingin kamu melepaskannya. Apakah dia tidak mendengarku? Jika aku tidak melepaskannya, aku tidak akan pernah keluar dari lubang ini. Aku akan melihat siapa yang memiliki kesabaran. Dan siapa yang bisa menunggu. Lagi pula, aku punya giok hati, dan hatiku tidak akan terkikis oleh api hati. Lu Ming mencibir dan hanya duduk berlutut di tempat yang sama, terlihat seperti pengembara yang santai. Mata Hao Liu menunjukkan warna yang mengejutkan, di dalam hati diam-diam mengatakan bahwa bocah ini benar-benar licik. Ya, Lu Ming sekarang memiliki giok hati di tubuhnya. Dia memiliki inisiatif untuk memakan tuan-tuan ini. Orang-orang ini tidak berani masuk ke Gua Sihir Xinyu. Mereka hanya bisa mendengarkan Lu Ming. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan Xinyu. Orang-orang kuat di sekitar Gua Sihir Xinyu sedang menggigit dan berdecak. Mereka ingin menghancurkan Lu Ming. Namun, mereka sama sekali tidak berani memasuki Gua Sihir Giok Jantung. Mereka hanya bisa saling menatap, dan kedua belah pihak membeku dengan cara ini. Segera, 10 hari berlalu. Yah, aku akan membiarkan orang ini pergi dulu, tetapi jika kamu bermain trik, aku akan membiarkanmu mati. Pria kuat yang menangkap Hao Liu menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Tapi betapapun marahnya dia hanya bisa menekannya. Liu Hao melambaikan tangannya dan keluar. Begitu Hao Liu mendapatkan kembali kebebasannya, dia terbang ke pintu masuk Gua Sihir Xinyu. Tapi di sini, dia berhenti dan tidak berani melangkah ke Gua Sihir Xinyu. Masuk, tidak apa-apa, berbahaya, aku akan membereskannya. Lu Ming ke jalan Hao Liu. Hao Liu mengatupkan giginya dan memilih untuk percaya pada Lu Ming. Dia melangkah maju dan memasuki Gua Ajaib Xinyu untuk datang ke Lu Ming. Tentu saja, dia sangat gugup dan melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah Gua Ajaib Giok Jantung. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah mati. Aneh bahwa dia tidak gugup. Bahkan jika Lu Ming, orang aneh, dapat menahan energi Gua Sihir Xinyu, dia masih gugup. Apa sekarang? Haruskah kita tinggal di sini? Begitu kita keluar, orang-orang itu tidak akan membiarkan kita pergi. Hao Liu berkomunikasi dengan Lu Ming. Pada saat yang sama, dia terus memikirkan cara untuk menjauh dari Lu Ming. Namun, dia memikirkannya. Satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan adalah tinggal di Gua Sihir Xinyu. Nak, sekarang orang-orang dibebaskan, cepat keluar dan berikan Xinyu kepadaku. Orang kuat yang menangkap Hao Liu meraung, dan ada kesempatan membunuh yang dingin di matanya. Dia diam-diam bersumpah bahwa selama Lu Ming keluar dan menyerahkan Xinyu, dia akan membuat Lu Ming menyesali keputusannya tadi. Lebih baik mati daripada hidup. Jangan keluar, orang-orang ini tidak akan menepati janjinya, atau kamu bisa memaksa mereka untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan membunuh kita. Hao Liu dengan cepat memberitahu Lu Ming. Orang tua ini, mencari kematian.
Banyak orang memelototi Hao Liu dan ingin menamparkan Hao Liu sampai mati. Jika Luming benar-benar memaksa mereka untuk bersumpah demi asal-usul hidup mereka untuk tidak membunuh mereka, mereka hanya bisa membiarkan mereka pergi. Ya, itu untuk membuat mereka bersumpah. Hao Liu sangat gembira, tapi itu cara yang bagus untuk mengatakannya. Lagi pula, Luming memiliki inisiatif sekarang. Namun, dengan senyum tipis di wajahnya, Luming berkata, jangan terlalu merepotkan. Ayo pergi. Dengan itu, Luming melangkah keluar. Untuk menghadapi orang-orang ini, apakah kamu perlu memaksa pihak lain untuk bersumpah? Dia memiliki selusin klan Tianxin yang kuat. Namun, di klan Tianxin, ada keberadaan puncak Kaisar Dewa. Orang-orang ini tidak cukup untuk melihat. Alasan mengapa dia tidak membiarkan orang Tianxin muncul sebelumnya adalah karena dia mengkhawatirkan Hao Liu. Lagi pula, Hao Liu ada di tangan pihak lain saat itu. Sekarang, Hao Liu telah bebas, dan dia tidak keberatan. Tapi Hao Liu tidak mengetahui hal ini. Saat dia melihat Luming berjalan keluar, wajahnya tiba-tiba berubah. Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Kamu terjebak sekarang. Kamu tidak ingin hidup lagi. Hao Liu berteriak. Dan para master di luar gua sihir Sinyu semuanya sangat gembira. Bocah itu mengirimkannya sendiri. Hahaha, bagus sekali. Aku pikir bocah ini adalah peran yang sulit sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka bocah itu memiliki otak yang buruk. Ketika bocah itu keluar, aku akan membuatnya lebih buruk daripada mati. Orang-orang ini mengaum di dalam hati mereka. Tentu saja, mereka tidak ingin membunuh Luming. Mereka hanya ingin menyiksa Luming dan membuatnya menyesali perbuatannya. Mu Yun. Hao Liu meraung dengan sangat cemas. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Liu Hao datang ke gua dan terus tersenyum. Mata semua orang tertuju pada Luming. Sentuh. Akhirnya, Luming melangkah keluar, secara resmi meninggalkan ruang lingkup gua ajaib Sinyu dan keluar dari gua ajaib Sinyu. Mata 8 orang kuat yang berada jauh dari pintu masuk gua sihir Sinyu tiba-tiba menyala, dan embusan napas dingin keluar dari mereka. Nak, serahkan Sinyu. Beri aku semua giok hatimu. Beberapa orang kuat dari 8 dewa berat minum. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak melakukan apapun dan biarkan kami pergi. Jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Luming berkata dengan ringan. Kata-kata Luming hampir membuat banyak orang tertawa. Apa yang Luming katakan? Seorang pria di Tanah Dewa berkata kepada sekelompok 8 dan 7 dewa bahwa jika kamu berani bertarung, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ini bukan lelucon. Apa itu? Hahaha, nak, aku pikir kamu gila. Aku akan melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Berlutut. Beberapa orang kuat dari 8 dewa berat langsung menembak Luming. Mereka ingin merebut giok hati dari Luming. Jika kamu merebutnya terlebih dahulu, kamu akan memiliki kesempatan pertama. Mungkin kamu bisa mengambil semuanya sendiri. Ada 48 Master Kaisar Dewa. Kecepatannya terlalu cepat, mencakup semua arah. Menghadapi serangan seperti itu, Luming tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Luming tidak bermaksud menghindar sama sekali, berdiri di sana tanpa bergerak. Sialan, ini sudah berakhir. Wajah Hao Liu pucat, dia tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan seperti itu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, dan keuntungan yang berhasil kami tarik kembali hilang dalam sekejap. Namun, saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Luming. Dia adalah salah satu yang kuat dari 2 keluarga Tianxin. Selain itu, dia adalah yang kuat dari 9 alam dari 2 dewa. Wah. 2 anggota keluarga Tianxin yang kuat, yang merupakan 9 dewa berat, menembak pada saat bersamaan. Ada total 4 lampu, dan mereka membunuh keberadaan 4 dewa dan 8. Setiap orang kuat dari klan Tianxin berurusan dengan keberadaan 2 kaisar dewa. Sandy Jiuchong dan Sandy Badong terlalu berbeda. Mereka benar-benar menghancurkan dan tidak mungkin untuk menolak. Di mana serangan itu berlalu, 8 serangan berat dari 4 dewa sama rentannya dengan tahu. 4 lampu melintas, keberadaan 4 dewa dan 8, tubuh tiba-tiba kaku di sana. 4248. 4 lampu melintas, keberadaan 8 kaisar dewa, kekakuan tubuh di sana. Ada lubang ekstra di dahi mereka berempat, dan darah mengalir ke bawah. Mata mereka lebar dan bulat, dan mereka menatap kedua orang Tianxin itu. Mata mereka penuh dengan warna yang tak terbayangkan. Tampaknya sulit membayangkan bagaimana 2 makhluk sekuat itu tiba-tiba bisa muncul di gua ajaib giok jantung. Pada saat yang sama, mata mereka, ada ketakutan yang kental, dan kemudian, nafas kehidupan di tubuh mereka, menurun drastis. Dengan plop, keberadaan 4 dewa dan 80-an jatuh ke tanah, dan tidak ada nafas. Mati. 4 dewa, 8 kuat, terbunuh dalam sekejap. Di tempat kejadian, semua orang terpana. Tubuh mereka semua kaku.
Mereka menatap kedua orang kuat Tianxin, lalu beralih ke Luming. Seperti 4 membunuh 8 dewa yang kuat, pikiran mereka penuh dengan keraguan. Bagaimana bisa 2 makhluk kuat tiba-tiba muncul di gua sihir giok? Apa hubungan mereka dengan Luming? Kedua orang kuat ini jelas membantu Luming, dan 4 orang kuat dari 8 dewa terbunuh karena mereka harus berperang melawan Luming. Mereka mengingat kata-kata Luming Gang lagi. Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya, atau kamu akan mati total. Baru saja, di mata mereka, kalimat Luming adalah sebuah lelucon, lucu dan konyol. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa kata-kata Luming sama sekali bukan lelucon, tetapi menjelaskan sebuah fakta. Sayangnya, tidak ada yang percaya itu sekarang, jadi 4 orang kuat dari 8 dewa membayar hidup mereka. Orang lain, bersemangat-semangat menggigil, di dalam hati diam-diam bahagia. Secara khusus, ada 8 kaisar dewa kuat lainnya, mereka berkeringat dingin DC, sangat senang bahwa gerakannya lambat, jika tidak, mereka akan mati. Di belakang Luming, Hao Liu juga tercengang, benar-benar terpana, mengira dia sedang bermimpi. Kami akan membunuh siapapun yang ingin memindahkan Muyun. Dari gua sihir Xinyu, suara ketidakpedulian keluar. Kemudian tetua Xinwu, dengan rombongannya, melangkah ke Luming. Itu wajar bagi penatua untuk berbicara. Di tempat kejadian, terdengar suara menghisap udara dingin. Orang-orang itu bahkan lebih bingung. Di gua iblis giok jantung, masih ada orang, dan ada begitu banyak, tampaknya mereka sangat kuat. Dia juga memanggil anak Luming, Muyun. Dia benar-benar ada di sisinya. Ada apa dengan dia? Banyak orang mengaum di dalam hati mereka dan tidak bisa mengerti. Sekarang, apakah ada yang menginginkan giok hatiku? Mata Luming menyapu penonton, dan suara samar terdengar. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Omong kosong, tentu saja. Siapa yang tidak ingin menjadi binatang? Mereka memiliki 1000, 10.000 keinginan. Kalau saja Luming sendirian, mereka akan merebutnya. Tapi sekarang, mata mereka menyapu 4 membunuh 8 dewa yang kuat, dan hati mereka dingin. Siapa yang ingin siapa adalah binatang buas. Semua orang tidak bisa tidak mundur, tunjukkan pikiran mereka sendiri. Meskipun Xinyu penting, dia tetap memilih untuk menyelamatkan hidupnya dibandingkan dengan dibunuh secara langsung sekarang. Hao Liu, ayo pergi. Luming berkata kepada Hao Liu, lalu pergi dari sini dengan langkah besar. Hao Liu dengan cepat mengikuti Luming untuk pergi, tetapi dia masih memiliki kebingungan di benaknya. Segera, mereka meninggalkan daerah itu. Hao Liu, 10 giok hati ini untukmu. Luming melambaikan tangannya, 10 keping batu giok terbang keluar, terbang ke Hao Liu. Hao Liu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan kemudian seluruh orang itu pergi ke sana. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya bergetar, bahkan bibirnya pun bergetar. Itu menyenangkan. 10 giok jantung, cukup 10 giok jantung. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa mendapatkan 10 giok hati sekaligus. Setelah sekian lama, dia bekerja keras untuk mendapatkan sepotong Xinyu, karena hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia Xinyu dan persaingan tidak sekeras sekarang, jadi dia beruntung mendapatkan sepotong Xinyu. Kali ini, dia membawa Luming bersamanya. Bahkan, dia tidak terlalu berharap. Dia hanya memegang keadaan pikiran untuk berjaga-jaga, berharap mendapatkan sesuatu. Aku tidak berharap bahwa itu akan menjadi hasil pada akhirnya. Proses ini benar-benar penuh liku-liku. Hao Liu, terima kasih banyak telah membawaku ke sini, tapi ada hal lain yang harus kulakukan selanjutnya. Ayo pergi sekarang. Lu Mingdao. Oke. Hao Liu baru saja bangun seperti mimpi. Setelah melihat orang-orang Tianxin, dia tahu bahwa Luming ada hubungannya, yang pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini sangat kuat sehingga mereka jelas tidak berada di tangannya. Untungnya, dia mendapat 10 keping giok hati, bisa digunakan untuk waktu yang lama, sudah puas. Ayo ucapkan selamat tinggal, dan sampai jumpa lagi. Hao Liu memegang tinjunya. Selamat tinggal. Luming mengangguk, lalu tidak lagi tinggal, dan tidak ada hati yang lebih tua dan yang lainnya menginjakkan kaki di udara untuk pergi. Setelah terbang agak jauh, mereka sampai di sebuah gunung. Tidak ada penatua di hati. Tunggu aku di sini dulu, baru aku akan bergabung denganmu. Lu Mingdao. Tidak apa-apa, keluargaku sudah lama menunggu, dan aku tidak peduli kali ini. Kalian berdua, pergilah dengan Tuan Muyun. Hati tanpa penatua mengangguk, dan kemudian memerintahkan 2 kaisar dewa 9 keluarga Tianxin yang kuat. Ya. 2 klan Tianxin yang kuat diperintahkan untuk pergi, dan kemudian Luming melangkah keluar dari langit. Apa yang ingin dilakukan Luming, tentu saja, adalah pekerjaan Komandan Elektroda Tungsten. Prinsip hidup Luming adalah bersyukur dan balas dendam. Ketika Komandan Wolfram berurusan dengannya seperti itu, dia secara alami akan membalas dendam.
Setelah beberapa waktu, Luming datang ke daerah di mana Komandan Elektroda Tungsten berada. Dari kejauhan, kamu bisa melihat area dengan beberapa pria berjubah merah yang berpatroli. Jelas, perang di sini sudah berakhir dan ketenangan telah dipulihkan. Luming dengan dua klan Tianxin yang kuat, langsung ke depan. Siapa ini? Begitu Luming mendekat, dia ditemukan, dengan sosok yang berkelap-kelip, dan beberapa pria berjubah merah muncul di depan mereka. Yah, bocah ini sangat akrab. Anak itu, anak yang kabur itu. Orang tua itu tidak ada di sini. Cepat, kirim pesannya. Orang-orang ini dengan cepat mengenali Luming dan membuat beberapa seruan. Awalnya, mereka takut Hao Liu akan mengikuti Luming. Mereka terkejut, namun, mereka tidak melihat Hao Liu. Mereka segera meletakkan hati mereka dan mengepung Luming. Adapun dua orang kuat Tianxin, mereka tidak dapat menemukan pencapaian spesifiknya. Prestasi dari dua orang kuat Tianxin jauh lebih tinggi dari mereka, yang sulit untuk dibongkar. Namun, mereka masih mengawasi Luming dan beberapa keraguan di hati mereka, jadi mereka tidak langsung memulai. Sebaliknya, mereka mengepung Luming dan menunggu kedatangan bala bantuan. 4249. Luming tidak melakukan apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menunggu dengan tenang. Luming tidak membuka mulutnya. Secara alami, dua orang Tianxin yang kuat tidak akan bertarung. Mereka berdiri di kedua sisi Luming, wajah mereka tenang, seolah-olah mereka tidak melihat orang-orang berjubah merah ini. Di mata mereka, orang berjubah merah ini, seperti semut mold, bisa dibunuh sesuka hati. Secara alami, mereka tidak memperhatikan mereka. Hanya setengah menit kemudian, ada lebih dari 10 orang berjubah merah. Yang pertama adalah seorang lelaki tua berjubah merah, seorang kenalan lama Luming, yang telah menangkap Luming dan memenjarakannya di ruang bawah tanah. Orang-orang berjubah merah ini sangat cepat, dan dalam sekejap mereka sudah dekat. Yah, nak, kamu berani kembali. Begitu lelaki tua berbaju merah itu melihat Luming, dia menjadi marah, matanya penuh amarah. Karena Luming, dia dihukum berat oleh Komandan Elektroda Tungsten, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Luming. Sebelum Luming datang, Hao Liu ditahan selama bertahun-tahun dan tidak melarikan diri. Namun, setelah Luming datang, Hao Liu segera kabur. Komandan Elektroda Tungsten berpikir bahwa ini terkait dengan Luming, dan Luming ditangkap olehnya dan secara alami terlibat. Melihat Luming saat ini, kemarahan di hati lelaki tua berbaju merah itu pecah. Elektroda Tungsten belum keluar. Tidak apa-apa, kami akan menyelesaikanmu dulu. Kami akan menangani Elektroda Tungsten. Luming berbicara dengan lemah. Apa, nak, kupikir kau sedang mencari kematian. Pria tua berjubah merah itu minum dengan marah, lalu melirik kedua orang kuat Tianxin, dan pupil matanya menyusut. Baru saja, perhatiannya terfokus pada Luming, tapi dia mengabaikan dua orang kuat Tianxin. Begitu dia tersapu, dia segera menemukan masalahnya. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari yang lain. Ketika dia melihat dua orang Tianxin yang kuat, dia secara naluriah merasa berbahaya. Meski pihak lain belum mengeluarkan nafas, itu tetap memberinya tekanan kuat. Selain itu, karena Luming telah melarikan diri, anehnya dia akan kembali. Ada yang salah, ada tipuan. Pria tua berjubah merah itu terkejut, lalu dia mundur dengan liar. Namun, itu sudah terlambat. Saat ini, Luming sudah mengirimkan suaranya. Dua tetua, lakukan. Luming Dao. Sua, sua. Begitu suara Luming jatuh, dua orang kuat dari klan Tianxin mengambil tindakan. Mereka melintas, seolah menjadi serangkaian ilusi, membunuh orang-orang berjubah merah ini. Cepat, terlalu cepat, sulit bagi orang-orang berjubah merah ini untuk mengelak. Puff, puff, puff. Suara menusuk daging dan darah terdengar. Ketika dua orang kuat Tianxin berhenti, lebih dari selusin alis orang berjubah merah ditusuk, dan sebuah lubang muncul, dan jiwa mereka dimusnahkan. Lebih dari selusin orang berjubah merah jatuh. Termasuk lelaki tua berbaju merah itu. Pergi. Tanpa melihat orang-orang ini, Luming melangkah maju. Segera, dia melompati puncak gunung dan platform pertempuran besar muncul di depan Luming. Di platform pertempuran, ada dua sosok yang bertarung dengan sengit. Di atas, Komandan Elektroda Tungsten sedang mengawasi di sana. Pada saat yang sama, matanya berkedip dengan cahaya keras. Selama ini, dia sangat kesal, sangat tidak bahagia. Hao Liu kabur, dan dia tidak bisa menahan api hati, yang membuat emosi negatifnya semakin meledak dan semakin sulit dikendalikan. Jadi selama ini, dia harus menyaksikan orang lain berkelahi untuk melampiaskan emosinya setiap hari. Jika tidak, dia akan gila. Sialan Hao Liu, dan bocah itu. Lebih terkutuk, jangan disentuh olehku, aku akan membuatmu menderita rasa sakit terbesar di dunia. Komandan Elektroda Tungsten terus berteriak di dalam hatinya, wajahnya ganas. Tiba-tiba, pemimpin Elektroda Tungsten merasakan sesuatu, dan matanya memandang ke arah langit, dan pupilnya tiba-tiba melebar. Secara alami,
dia melihat Luming. Tanpa diduga, begitu dia memikirkan bocah itu muncul. Baru saja, lelaki tua berbaju merah itu tidak memberitahu Komandan Elektroda Tungsten bahwa Luming datang. Pria tua berbaju merah ingin menjatuhkan Luming sendirian, dan kemudian memohon kepada Komandan Elektroda Tungsten. Oleh karena itu, Komandan Elektroda Tungsten tidak tahu bahwa Luming akan datang. Pada saat ini, dia sedikit terpana. Nak, apakah kamu berani kembali? Hao Liu, biarkan dia keluar. Komandan Elektroda Tungsten meraung, dan tubuhnya naik ke langit dan bergegas ke Luming. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk menangkap Luming. Tapi begitu dia berada di tengah balapan, tubuhnya yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Muridnya berkontraksi dengan tajam, menunjukkan sedikit kepanikan. Karena dia menemukan dua anggota kuat dari klan Tianxin. Prestasinya lebih tinggi dari orang tua berjubah merah, mencapai 7 alam Kaisar Dewa. Dia menemukan bahwa nafas dari dua orang Tianxin yang kuat sangat mengerikan, berkali-kali lebih kuat darinya. Mengerikan, berbahaya, buruk. Komandan Tungsten tidak peduli lagi dengan Luming, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Tapi sudah terlambat. Seorang lelaki kuat dari klan Tianxin telah bergerak, dan tubuhnya berkedip, dia muncul di depan Komandan Elektroda Tungsten. Tidak, selamatkan hidupmu. Komandan Elektroda Tungsten mengirimkan permohonan belas kasihan yang mengguncang bumi, dengan rasa panik yang kuat dalam suaranya. Namun, Luming tidak bisa membiarkannya pergi. Orang kuat dari klan Tianxin bergerak tanpa ragu-ragu. Komandan Elektroda Tungsten meraung marah dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, jarak antara Sandy Qihong dan Sandy Jiuchong terlalu besar. Bahkan jika dia menolak, itu tidak berpengaruh. Cahaya ilahi melintas, dan alis Komandan Elektroda Tungsten itu tertusuk dan jatuh di tempat. Sampai mati, matanya lebar, penuh kengganan dan keraguan. Ini. Saat ini, orang-orang berjubah merah di sekitar bingung. Apa yang terjadi barusan terlalu cepat. Ketika pemimpin Tungsten melihat Luming, dia langsung menembaknya, tetapi ketika dia setengah jalan, dia dibunuh oleh orang kuat dari klan Tianxin. Itu semua dilakukan dalam sekejap. Di hati orang-orang berjubah merah ini, adalah mimpi bahwa Komandan Elektroda Tungsten yang kuat harus dibunuh dengan mudah. Melarikan diri. Tiba-tiba, jubah merah berteriak, berbalik dan lari. Bahkan Komandan Elektroda Tungsten dengan mudah terbunuh. Apakah mereka tidak mencari kematian jika mereka tinggal? Orang berjubah merah lainnya juga merespons dan melarikan diri ke segala arah. Luming tidak membiarkan yang kuat dari klan Tianxin mengejarnya. Tujuan utamanya adalah Komandan Elektroda Tungsten. Selama dia menyingkirkannya, dia tidak peduli dengan orang lain. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mati, dia tidak peduli. Segera, semua orang berjubah merah melarikan diri. Di platform pertempuran, kedua sosok yang bertarung itu juga berhenti, menatap Luming. Mereka sangat senang melihat Komandan Wolfram terbunuh. Namun, platform pertempuran memiliki susunan, dan mereka tidak dapat melarikan diri sekaligus. Dua tetua, hancurkan susunan di sini dan biarkan mereka berdua keluar. Luming berkata kepada yang kuat dari dua keluarga Tianxin. Kedua orang kuat Tianxin menganggukkan kepala dan langsung pergi. Tidak sulit untuk memecahkan susunan di platform pertempuran dengan penanaman 9 kali lipat dari Kaisar Dewa mereka. Tidak butuh waktu lama untuk memecahkan arai di platform. Kedua pria dari platform pertempuran, menunjukkan kegembiraan yang besar, terbang mendekat dan berkata, terima kasih atas bantuan kamu. 4250. Jangan sebut-sebut, kita semua adalah korban. Luming tersenyum. Mereka mengucapkan terima kasih lagi dan pergi. Kemudian, Luming membawa dua orang kuat dari klan Tianxin ke penjara bawah tanah dan melepaskan semua makhluk hidup di penjara bawah tanah. Selain itu, Luming mencabut larangan terhadap orang-orang ini. Secara alami, mereka berterima kasih dan pergi satu demi satu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Luming dan klan Tianxin pergi dari sini untuk bergabung dengan tetua Xinwu dan pergi ke klan Tianxin bersama. Ini jauh dari klan Tianxin. Kemudian mereka berkendara selama 7 hari berturut-turut sebelum sampai di daerah Tianxin. Klan Tianxin, yang menempati area luas dan tipis di penjara, berkembang biak di sini. Mereka tidak akan tergerus oleh api hati. Jumlahnya telah berlipat ganda selama bertahun-tahun. Namun, sepertinya ada semacam larangan atau larangan di dalam penjara. Di penjara, kultivasi tingkat tertinggi hanya dapat dipromosikan ke puncak Kaisar Dewa, dan akan sulit untuk ditembus. Selama bertahun-tahun, klan Tianxin tidak pernah menjadi yang kuat di alam dewa. Oleh karena itu, mereka ingin membuka segelnya, dan melepaskan orang-orang Tianxin yang telah disegel oleh para dewa. Ketika Luming datang ke klan Tianxin, dia menerima sambutan yang luar biasa. Hampir semua pejabat senior klan Tianxin keluar untuk menyambut Luming. Klan Tianxin, betapa kuat dan kuatnya mereka pada masa itu, tidak akan mau jatuh ke dalam situasi ini. Sekarang, Luming telah menjadi satu-satunya penyelamat mereka.
Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya? Kemudian Luming beristirahat di klan Tianxin selama 3 hari. Kemudian, seorang lelaki besar dari klan Tianxin, dia membawa Luming dan pergi ke tanah yang disegel. Ini adalah tanah tandus, dijaga oleh sejumlah besar orang kuat klan Tianxin, orang luar tidak bisa mendekatinya. Itu. Begitu dia datang ke daerah ini, murid Luming menyusut. Di kehampaan di depan, ada pemandangan yang menakjubkan. Aku melihat kehampaan di depan aku, bergetar dan berputar, seperti gelombang air. Tapi dalam kekosongan ini, ada rantai besar. Rantai ini saling silang di atas kekosongan. Setidaknya ada puluhan rantai. Lusinan rantai menutup kekosongan. Kekuatan pada rantai. Luming terkejut. Dia menemukan bahwa rantai semacam ini tidak nyata, tetapi energi. Luming sangat akrab dengan energi semacam ini, yang sangat mirip dengan kekuatan penghancuran virtual di Gua Sihir Giok. Ini adalah tempat segel. Kami kira harus ada jalan masuk ke tanah tempat Tuhan kita terperangkap. Nanti, itu disegel oleh Istana Surgawi. Ada 49 rantai di sini, semuanya dibentuk oleh kekuatan kehancuran virtual. Mereka sangat mengerikan, bahkan jika kita menggunakan orang yang lebih kuat, kita tidak dapat menghancurkannya. Sebaliknya, banyak orang telah jatuh. Array Gua Sihir Sinyu ditiru oleh Master Array kami setelah mempelajari rantai ini untuk waktu yang lama, tapi itu jauh lebih kuat daripada penghancuran virtual dari rantai ini. Di satu sisi, Tetua Sinwu menjelaskan kepada Luming. Luming mengangguk, yang hampir dia duga. Teman kecil Muyun, aku akan bertanya padamu nanti. Namun, kekuatan penghancur virtual pada rantai itu sangat mengerikan. Kamu harus berhati-hati. Di tepi, kata lelaki tua lain dari klan Tianxin. Pria ini, bernama Xin Fan, adalah kepala klan Tianxin. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Luming mengangguk. Jika kita dapat melepaskan kondisi dewa yang kuat dari klan Tianxin, dia secara alami akan bersedia melakukannya. Terlalu sulit dan hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari penjara dengan kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dia dapat melarikan diri. Ini adalah penciptaan faktor-faktor yang tidak pasti untuk melepaskan kondisi dewa yang kuat dari klan Tianxin. Di permukaan, itu untuk membantu klan Tianxin. Bahkan, dia juga membantu dirinya sendiri. Luming mengamati sebentar dan kemudian menuju ke salah satu rantai. Dari kejauhan, rantai ini tidak terlalu besar, tetapi begitu kita mendekatinya, kita dapat melihat bahwa rantai itu sangat besar. Setiap rantai bahkan lebih besar dari pegunungan yang luas. Bentuk tubuh Luming, dibandingkan dengannya, seperti debu. Luming perlahan mendekati salah satu rantai. Saat dia mendekat, rantai itu memancarkan gelombang yang mengerikan, dan energi tak terlihat mengalir ke Luming. Energi semacam ini sangat mengerikan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Napasnya sangat mirip dengan cahaya busur yang terbang keluar dari Gua Sihir Sinyu, tetapi lebih mengerikan dari cahaya busur itu. Lagi pula, cahaya berbentuk busur Gua Sihir Sinyu hanya dibuat oleh keluarga Tianxin untuk meniru rantai ini. Secara alami, cahaya yang ditiru tidak sekuat yang asli. Di kejauhan, semua tokoh besar klan Tianxin menatap Luming, jantung mereka berdetak kencang dan bernapas dengan cepat. Mereka berdua berharap dan gugup. Meskipun mereka mendengar dari Tetua Sinwu bahwa Luming dapat mematahkan kekuatan susunan di Gua Sihir Sinyu, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, energi rantai ini sangat besar dan tidak terbatas, dan kekuatannya lebih kuat daripada susunan yang mereka atur. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Apakah Luming dapat memecahkannya atau tidak masih menjadi dua pendapat. Ini tentang nasib rakyat mereka. Aneh bahwa mereka tidak gugup. Luming menggunakan kekuatan tabu, menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan tabu, yang dapat dipengaruhi oleh energi tak terlihat. Suara mendesing. Kekuatan semacam itu, seperti angin kencang, bertiup melalui tubuh Luming, tetapi begitu mendekati tubuh Luming, secara otomatis memberi jalan. Kekuatan tabu Luming langsung memotong energi ini. Efektif. Mata Luming cerah. Dan mereka yang kuat di klan Tianxin memiliki mata cerah dan wajah bahagia. Meskipun Luming belum secara resmi mulai memutus rantai, mereka sangat jelas bahwa sangat berbahaya untuk mendekati rantai tersebut, dan mereka telah membuat pengorbanan besar. Luming, bagaimanapun, tidak ada hubungannya. Ada harapan dan langkah pertama berhasil. Luming terus melangkah maju, dekat dengan rantai. Di rantai, ada kekuatan tak terlihat dari kehancuran virtual Luming, tetapi semuanya diblokir oleh kekuatan tabu. Segera, Luming secara resmi berada di bawah rantai. Selanjutnya, ini adalah awal yang sebenarnya. Luming perlu menggunakan kekuatan tabu untuk menghapus rantai ini. Luming mengulurkan tangannya dan menggerakkan kekuatan tabu, perlahan mendekati rantai itu. Semua orang dari klan Tianxin mengangkat hati mereka. Apakah itu bisa efektif, apakah bisa berhasil atau tidak, ada satu pukulan. Akhirnya, telapak tangan Luming tersangkut di rantai. Ledakan.
Luming merasa rantai itu seperti ledakan. Dengan kekuatan penghancur virtual, Luming bergegas menuju Luming seperti sarang lebah. Seluruh rantai dibentuk oleh kekuatan kehancuran virtual. Begitu pecah, itu sangat mengerikan. Wajah Luming sedikit berubah, dan kekuatan tabu pecah dan dibombardir. 4251. Luming mencoba yang terbaik untuk mendobrak kekuatan tabu. Kekuatan tabu seperti sebuah silinder, mengalir ke kekuatan kehancuran virtual dari rantai. Ledakan. Raungan sengit terdengar, dan kekuatan kehancuran virtual langsung ditembus, dan Luming tidak terluka. Mata Luming cerah, dan kekuatan tabu benar-benar dapat menghancurkan kekuatan kekosongan. Lalu, lanjutkan. Luming menempelkan telapak tangannya pada rantai, dan kekuatan tabu terus-menerus menyembur keluar, berdampak pada rantai. Rantai itu terus bergetar, dan ada kekuatan kehancuran virtual yang mengalir keluar, tetapi semuanya dipatahkan oleh Luming. Kekuatan kekosongan dan pemusnahan di sini lebih kuat dari klan Tianxin di Gua Xinyumo, tapi tidak bisa melukai Luming. Kekuatan tabu keluar, yang menerobos kekuatan kekosongan, dan pada saat yang sama mencairkan sebagian darinya. Dengan cara ini, kekuatan kekosongan pada rantai akan sedikit berkurang. Setelah beberapa saat, telapak tangan Luming menutupi tempat itu, lampu rantai sedikit redup. Benar-benar efektif, sangat efektif. Melihat pemandangan ini, semua orang dari klan Tianxin sangat gembira. Sebelumnya, mereka takut Luming tidak dapat mengatasi kekuatan kekosongan dan kehancuran ini. Sekarang, melihat bahwa Luming bisa memperbaiki, mereka akhirnya mengecewakan hati mereka. Selama bisa disempurnakan, meski kecepatannya lebih lambat, akan selalu disempurnakan seiring berjalannya waktu. Luming terus mengimpor tabu. Setelah beberapa jam, Luming tiba-tiba mundur dari rantai. Kekuatan tabunya hampir habis dan perlu diisi ulang. Ini akan memakan waktu lama. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dalam beberapa jam, rantai itu hanya disempurnakan sedikit. Aku tidak tahu berapa lama untuk menyempurnakan kekuatan pemusnahan virtual di seluruh rantai. Terlebih lagi, ada 49 rantai seperti itu. Aku harap orang-orang di Tiangong tidak mengetahuinya. Adik Muyun, kerja keras. Kepala Sinfan datang ke jalan selangkah demi selangkah, dengan senyum di wajahnya. Senang, akhirnya melihat harapan. Maaf, aku tidak pandai berkultivasi. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Lu Mingdao. Tidak masalah, keluargaku sudah lama menunggu. Tidak masalah jika kamu menunggu lama. Kamu harus kelelahan. Jika kamu butuh sesuatu untuk pulih, buka saja mulutmu. Kata kepala klan Sinfan. Aku butuh harta yang mengandung energi murni atau kekuatan hidup yang kaya. Lu Mingdao. Mudah untuk mengatakannya, aku punya banyak di sini. Jika tidak cukup, aku akan mengirimkan pesan kembali kepada kamu untuk mengambilnya. Kata Patriark Sinfan. Lambaian tangan, segera sepotong kristal gelap terbang keluar, terbang ke Luming. Ini puluhan ribu. Luming mengambil batu-batu ini dengan lambaian tangannya, lalu mengeluarkan sebagian darinya. Dia segera menemukan bahwa ada energi yang sangat murni di dalam batu-batu tersebut. Jenis energi ini mirip dengan hati kayu roh, tetapi energi yang terkandung bahkan lebih kuat dari hati kayu roh. Bagus sekali. Mata Luming cerah, lalu duduk bersila dan mulai menyerap. Energi dalam kristal diserap dan disebarkan ke dalam sel-sel di seluruh tubuh, dan kemudian diubah menjadi kekuatan tabu, yang digunakan oleh Luming. Tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk pulih ke puncaknya. Setelah itu, rantai dipulihkan. Saat daya habis, ia kembali menyerap energi kristal. Dengan cara ini, waktu berjalan dari hari ke hari. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kekosongan pada rantai semakin redup. Dalam sekejap mata, itu 10 tahun. Luming menghabiskan 10 tahun, dan akhirnya menyempurnakan salah satu rantai. Yah, ini lebih cepat dari yang kukira. Luming menghela nafas. Satu rantai dapat disempurnakan dalam 10 tahun, dan 49 rantai akan disempurnakan sepenuhnya dalam 490 tahun. Dalam 490 tahun, apa artinya bagi mereka? Kedipan mata. Setelah menyempurnakan yang pertama, kami mulai menyempurnakan yang kedua. Perlu disebutkan bahwa selama periode ini, klan Tianxin juga mengirimkan sejumlah besar spar hitam ke Luming, yang ratusan ribu cukup cepat untuk memastikan bahwa Luming memiliki kekuatan yang cukup. Luming secara alami menyimpannya. Dia tahu bahwa memurnikan 49 rantai tidak dapat menggunakan begitu banyak kristal, tetapi Luming tidak punya rencana untuk mengembalikan batu ekstra itu. Semakin banyak harta ini, semakin baik semakin baik. Waktu sedang terburu-buru, tahun demi tahun. Akhirnya, 490 tahun kemudian, 49 rantai disempurnakan sepenuhnya oleh Luming. Ketika rantai terakhir menghilang, Luming dengan cepat mundur ke orang kuat klan Tianxin. Ledakan. Kekosongan mulai bergetar hebat.
Kekosongan bergoyang seperti gelombang air. Tiba-tiba, di tengah kehampaan, muncullah titik hitam. Bintik hitam itu tampaknya memiliki daya tarik yang besar dan menyerap semua yang ada di sekitarnya, dan bintik hitam itu berkembang pesat. Segera, bintik hitam itu menjadi lubang hitam besar berdiameter puluhan meter. Melalui lubang hitam, kamu dapat melihat bahwa ada sedikit cahaya bintang di sisi yang berlawanan, tetapi sangat redup. Cahaya bintang, apakah lubang ini mengarah ke alam semesta yang agung? Jantung Luming melompat dengan liar. Jika itu adalah akses langsung ke alam semesta, maka tidak bisa langsung menyingkirkannya. Mata orang-orang dari klan Tianxin berbinar. Jelas, mereka juga memikirkan hal ini. Apakah itu langsung ke alam semesta? Seseorang berbisik. Aku tidak tahu, bahkan jika itu tidak mengarah ke alam semesta, itu harus menjadi tempat di mana orang-orang kuat dari alam dewa kita dipenjara. Ini adalah hal yang baik untuk kita. Ya, lorong telah terbentuk. Jika sudah stabil, kirim seseorang untuk melihatnya segera. Orang kuat dari klan Tianxin, kamu telah membuat rencana. Kerumunan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 3 hari, jalur itu benar-benar stabil. Lubang dengan diameter sekitar 1 kilometer muncul di udara. Patriark, ayo pergi. Seketika, belasan orang meminta bantuan. Lebih dari 10 orang ini semuanya adalah orang-orang kuat teratas dari klan Tianxin, semuanya adalah keberadaan puncak Kaisar Dewa. Yah, hati-hati, jika kamu memiliki masalah, segera laporkan kembali. Hati selalu tua. Kemudian, selusin orang kuat dari klan Tianxin berangkat, terbang ke lubang hitam dan menghilang di dalamnya. Kerumunan menunggu dengan gugup. Terutama klan Tianxin. Menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa henti, menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya, kali ini, pada akhirnya, dapatkah kita berhasil? Meskipun mereka berspekulasi bahwa para dewa dari klan Tianxin berada di kebalikan dari lubang hitam, itu tidak benar, dan mereka tidak memiliki dasar di hati mereka. Luming juga penuh dengan harapan. Padahal, dia lebih menantikan kebalikannya adalah alam semesta, yang bisa langsung menyingkir. Karena bahkan jika kita melepaskan orang kuat negara dewa dari klan Tianxin, mereka hanya memiliki harapan untuk keluar, dan mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. 4252. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Sekitar setengah jam kemudian, seseorang terbang melewati lubang itu. Ini selusin orang Tianxin. Tapi saat ini, wajah lebih dari selusin orang Tianxin penuh ketakutan. Wajah mereka pucat dan berkeringat dingin, dan mereka terbang ke sisi ini seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang menakutkan. Patriark Xinfan dan lainnya, jantungnya tidak sesak, nafasnya pecah, siap berperang. Mereka mengira, di seberang lubang hitam, akan ada sesuatu yang mengerikan untuk dibunuh. Tapi sampai lebih dari selusin orang kuat Tianxin mendekat, tidak ada yang bisa dikejar. Ada apa? Kenapa kamu begitu takut? Apa yang kamu temui? Kepala Xinfan minum dengan ringan dan bertanya kepada lebih dari selusin orang Tianxin, tetapi jiwanya tidak rileks sama sekali, dan dia masih menatap lubang hitam itu. Mayat, mayat yang mengerikan. Salah satu tetua Tianxin mengatakan bahwa dia adalah sesepuh dari klan Tianxin. Dia sudah sangat tua, dia adalah kultivasi tertinggi dari Kaisar Dewa. Tetapi pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Mayat, apa yang terjadi? Apakah ada bahaya di sana? Sudahkah kamu menemukan Tuhan kami? Penatua Xinfan mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak, tidak ada bahaya untuk saat ini, dan kami belum menemukan Tuhan kami. Hanya ada mayat, sejumlah besar mayat, pemimpin klan. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Patriark Tianxin Lao Dao itu. Hati semua pemimpin klan dan lainnya, hati tidak bisa tidak tenggelam. Kami tidak melihat yang kuat dari Dewa Tianxin. Bukankah yang kuat dari Dewa Tianxin di penjara di sana? Karena tidak ada bahaya, akankah kita pergi dan melihat? Lu Mingdao. Ya, pergi dan lihatlah. Kepala Xinfan mengangguk. Saat itu, hanya sedikit orang yang tersisa di sini, kalau-kalau terjadi kecelakaan. Lainnya, termasuk Lu Ming, terbang menuju lubang hitam. Lu Ming juga sangat penasaran. Bagaimana situasi di sana? Segera, mereka melewati lubang hitam dan sampai di tempat yang aneh. Benar-benar langit berbintang, sedikit cahaya bintang. Tetapi ketika mereka melihat ke kejauhan, wajah mereka menjadi liar. Tubuh. Semua tubuh. Ada mayat mengambang di langit berbintang di depan. Mayat-mayat ini semuanya adalah makhluk hidup. Ukurannya sangat besar, yang kecil seukuran puncak gunung, yang besar setara dengan atau bahkan lebih besar dari bintang. Itu, tubuh dewa primitif. Ketika mata Luming tertuju pada mayat terbesar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mayat itu, lebih besar dari planet, kepalan tangan, setara dengan planet. Dilihat dari bentuk tubuhnya, mudah untuk menilai bahwa itu adalah dewa yang primitif. Namun, kepala dewa primitif ini hilang dan sepertinya telah dipenggal. Pergi dan lihat.
Kepala klan Xin Fan menahan keterkejutan hatinya. Mereka mengangguk dan terbang ke depan, dan segera mereka berada di antara mayat-mayat itu. Dari kejauhan, mayat-mayat ini tampak sangat padat, namun di dekat penemuan, mayat-mayat itu berjauhan. Tanpa jejak kehidupan, semua mati. Beberapa dari mereka dipotong menjadi dua, beberapa kepalanya dipotong terbuka, beberapa alisnya ditusuk. Semuanya dibunuh dengan cara yang mengerikan. Selain itu, setiap mayat mengirimkan mesin udara yang mengerikan, menusuk kulit mereka seolah-olah dipotong. Ini adalah mesin ki yang mengerikan. Apakah mayat-mayat ini adalah keberadaan alam dewa? Luming bergumam dengan suara kehikmatan yang tak tertandingi. Ya, Tuhan, itu semua adalah keberadaan negara Tuhan. Bagaimana bisa ada begitu banyak tubuh? Ada apa? Hati di mana patriark, suara beberapa gemetar, wajah juga menunjukkan warna ketakutan. Ada terlalu banyak mayat, sekilas tidak kurang dari 1000. Ini adalah orang-orang kuat dari alam ilahi. Siapapun yang tiba-tiba melihat tubuh ribuan orang kuat di alam dewa akan ketakutan. Ini adalah Tuhan, kekuatan tertinggi di alam semesta. Semakin mereka melihat, semakin takut mereka. Apakah ini tempat untuk mengubur Tuhan? Adapun siapa yang melakukannya, tentu saja, itu juga merupakan istana surgawi. Istana surgawi benar-benar membantai begitu banyak orang kuat dari alam dewa dan menguburkan mereka di sini. Mereka menekan rasa takut mereka dan terus menonton. Ada berbagai macam ras. Luming melihat seekor naga besar. Tubuh naga itu panjangnya ratusan juta mil, dan nafasnya sangat menakutkan. Dan ada Phoenix, sebesar planet. Di dalam, ada beberapa ras khusus yang belum pernah didengar Luming. Bisakah tubuh dewa primitif diambil? Luming menekan keterkejutan di hatinya dan menjadi aktif. Ini semua adalah mayat alam dewa, yang bisa dikatakan sebagai harta berharga tanpa pasar. Secara khusus, apakah ada mayat Raja Iblis atau dunia Raja Iblis? Ini sangat berguna untuk iblis tulang. Luming terbang ke mayat dewa yang asli. Di tubuh dewa yang asli, mesin ki yang mengerikan dipancarkan. Mesin ki semacam ini seperti pisau yang memotong Luming. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan tabu. Dewa primitif, bagaimanapun, tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Meskipun mesin ki sangat buruk, itu tidak mencapai tingkat yang sangat menarik. Jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak bisa menolaknya. Begitu kamu mendekatinya, kamu akan dibunuh oleh ki ini. Tapi kekuatan Luming, jauh di atas Shen Huang Jiuxiong biasa, masih bisa menahan ki ini. Setelah mendekat, Luming melihatnya dengan hati-hati. Tidak ada darah, darahnya kering, bagaimana melakukannya? Luming mengerutkan kening. Badannya terlalu besar untuk dibuang. Tidak mungkin menghapus semuanya. Cincin penyimpanannya tidak bisa menahannya. Kami hanya bisa mendapatkan sedikit darah dan tulang. Tapi, tidak sama sekali. Mari kita lihat apakah kita bisa memotong beberapa tulang. Tubuh Luming dipotong menjadi dewa primitif. Tapi dengan suara, pedang itu terpental kembali, dan tidak ada jejak yang tersisa di kulit para dewa primitif. Luming mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada efek sama sekali. Akhirnya, dia harus menyerah. Melihat Luming seperti ini, orang Tianxin juga terharu. Mereka memilih keberadaan kerajaan dewa untuk kembali dengan beberapa materi. Namun, bahkan jika mereka adalah keberadaan puncak kaisar dewa, mereka tidak dapat melakukannya, dan akhirnya tidak mencapai apa-apa. Ayo pergi ke tempat lain. Jantung dari setiap klan adalah pemimpinnya. Mereka datang untuk mencari kondisi dewa yang kuat dari klan Tianxin. Mereka belum menemukannya sekarang. Secara alami, mereka tidak mau terus mencari. Mereka memilih arah, terus terbang ke depan, dan kemudian menemukan lebih banyak mayat. Pada akhirnya, ditemukan ribuan mayat, yang semuanya adalah tanah Tuhan. Ini sangat mengerikan. Semuanya adalah mayat orang kuat Tuhan. Itu adalah Tuhan kami. Tiba-tiba, seorang sesepuh dari klan Tianxin berseru. 4253. Itu, Tuhan kami. Seru seorang sesepuh dari klan Tianxin. Mereka semua terkejut dan melihat ke satu arah. Setelah melihat-lihat, semua wajah orang Tianxin berubah dengan liar. Wajahnya menjadi pucat. Memang ada klan Tianxin. Sayangnya, itu adalah mayat, seperti mayat lainnya, diam-diam tergantung di sana. Mati. Semua orang dari klan Tianxin sepucat salju. Mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan dewa klan Tianxin, dan kemudian berharap dewa klan Tianxin membawa mereka pergi dari sini. Inikah hasil akhirnya? Ada keputusasaan di mata mereka. Ada. Klan Tianxin lainnya, menunjuk ke kejauhan, suaranya bergetar. Orang-orang melihat ke masa lalu, dan benar saja, mereka melihat mayat keluarga Tianxin, dan melihat nafas, yang juga merupakan keberadaan alam Tuhan. Xin Fan dan lainnya, wajahnya lebih pucat. Benar saja, mereka menemukan beberapa mayat klan Dewa Tianxin, 5 di antaranya telah ditemukan sebelum dan sesudahnya.
Saat ini, wajah semua orang Tianxin penuh keputusasaan. Jangan mencarinya. Jelas, Dewa Klan Tianxin sudah mati. Tidak terjebak di suatu tempat, tapi dibunuh. Wajah mereka penuh keputusasaan, terutama Xin Fan dan lainnya, seolah-olah mereka sudah tua selama bertahun-tahun. Apakah kita ditakdirkan untuk binasa, di penjara ini selamanya? Orang Xin Fan menghela nafas untuk waktu yang lama. Apakah kamu ingin menyerah? Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar di sini. Lu Mingdao. Kata-kata ini, biarkan kepala klan penggemar hati dan mata orang lain sedikit cerah. Ya, tidak sepenuhnya putus asa. Meskipun keberadaan negara Dewa Klan Tianxin sudah mati, mereka mungkin tidak bisa keluar. Mungkin, ada saluran untuk keluar di tempat di mana Tuhan dimakamkan. Tidak bisa menyerah. Ayo lanjutkan. Jantung dari setiap klan adalah pemimpinnya. Segera, mereka mengidentifikasi arah dan terus bergerak maju. Perlahan, ada lebih sedikit mayat di udara. Tak lama kemudian, garis pandang di depannya tiba-tiba menjadi lebih baik, karena tidak ada tubuh di depannya. Itu adalah langit berbintang. Langit berbintang begitu luas dan dalam sehingga kamu tidak dapat melihat ujungnya dalam sekejap. Dengan tampilan harapan, mereka terus terbang ke depan. Di depan mereka tidak lagi melihat mayat alam dewa, tetapi langit sangat aneh. Ada beberapa bintang dan hanya beberapa bintang yang bisa terlihat sesekali. Mereka terbang ke depan selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Nampaknya di sini juga ada sangkar untuk mengubur jenazah Tuhan. Seorang penatua dari klan Tianxin menghela nafas. Satu-satunya jejak harapan di mataku menghilang. Orang Tianxin lainnya serupa. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Hati Lu Ming juga goyah. Tidak, selama masih ada secercah harapan, kamu tidak boleh menyerah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan matanya tegas lagi. Segera, mereka terus berangkat. Meskipun orang Tianxin putus asa, mereka tidak mau menyerah. Dalam sekejap mata, itu beberapa hari lagi. Soalnya, itu, lubang hitam kosmik. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkebangsaan Tianxin menunjuk ke depan. Orang-orang melihat, tentu saja, di depan bintang-bintang, muncul sebuah lubang hitam yang sangat dalam. Besar, mengambang di alam semesta. Di sekitar, tidak ada bintang, tidak peduli, bahkan tidak ada cahaya. Lubang hitam kosmik. Ini adalah lubang hitam kosmik nyata dengan daya tarik menakutkan yang dapat menyedot apapun, bahkan cahaya. Wajah orang sedikit bermartabat, ada lubang hitam di alam semesta. Di alam semesta, lubang hitam di alam semesta umumnya merupakan area terlarang, bahkan jika keberadaan alam ketuhanan terperangkap, umumnya sulit untuk keluar. Jangan berbicara tentang kerajaan Tuhan. Bahkan jika beberapa dewa jatuh ke dalamnya, itu akan berbahaya. Ayo pergi berkeliling dan menjauh. Jantung dari setiap klan adalah pemimpinnya. Kerumunan itu mengangguk dan berniat untuk berkeliling. Kerumunan terbang ke satu sisi. Tidak, kamu tahu, ada sesuatu di lubang hitam alam semesta. Tiba-tiba, seseorang minum dengan ringan. Saat ini, murid orang lain juga mengalami ledakan kontraksi. Sebab, mereka juga muncul. Di inti lubang hitam di alam semesta, cahaya berdifusi keluar. Mengejutkan bahwa cahaya pun dapat melahap lubang hitam kosmik. Sungguh mengejutkan bahwa ada cahaya yang keluar dari lubang hitam. Ketika mereka melihatnya dengan cermat, mereka semakin gila. Tampaknya itu peti mati emas. Di alam semesta lubang hitam, sebenarnya mengapung di peti mati emas, ini agak tidak terbayangkan. Di peti mati, siapa yang dikubur, sebenarnya bisa memancarkan cahaya, tapi orang luar bisa melihat. Tempat ini sangat penting. Kepala setiap klan di hati memadatkan jalan yang berat. Memang, itu mungkin tempat penting di Istana Surga. Mari kita lihat lagi. Lao Dao, pemimpin klan Tianxin. Kerumunan mengangguk dan kemudian berjalan jauh di sekitar lubang hitam kosmik. Tapi segera setelah itu, mereka melihat pemandangan mengejutkan lainnya. Sebab, mereka melihat lubang hitam kedua di alam semesta. Ada juga cahaya yang keluar dari lubang hitam kosmik ini, dan mereka melihat sesuatu. Di lubang hitam kosmik ini, ada sangkar, yang terbuat dari logam aneh. Di dalam sangkar, kamu bisa melihat makhluk hidup. Ini sangat besar dan besar. Itu tergeletak di kandang dan tidak bergerak. Ini, lubang hitam kosmik ini, apakah mereka benar-benar kandang, terperangkap dalam keberadaan yang mengerikan? Suara nyanyian tua dari Patriark Tianxin. Yang lain tidak berbicara, tetapi wajah mereka serius, dan mereka menebak-nebak dalam hal ini. Kemudian mereka melanjutkan dan menemukan beberapa lubang hitam lagi berturut-turut. Tanpa kecuali, ada sesuatu di setiap lubang hitam kosmik. Beberapa dari mereka adalah kandang, beberapa peti mati, beberapa hanya kotak besar. Bahkan, mereka melihat makhluk besar mengambang di tengah lubang hitam kosmik. Tubuh makhluk ini juga dikenakan lubang rantai.
Ujung rantai lainnya meluas ke kedalaman lubang hitam kosmik. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mengerikan, mengerikan. Setiap lubang hitam di alam semesta kemungkinan besar akan terperangkap oleh keberadaan yang sangat kuat, yang benar-benar menakutkan. Dan, aku tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Entah sudah berapa tahun makhluk ini terperangkap, dan beberapa di antaranya telah tumbang. Ya, sepertinya ini juga kandang yang levelnya lebih tinggi dari penjara. Kita tidak bisa keluar, menyerah. Seorang tetua dari klan Tianxin menghela nafas dengan putus asa di matanya. Orang Tianxin lainnya serupa, termasuk kepala klan Tianxin. Jelas ini memang kandang, lebih maju. Mereka yang berada di penjara semuanya berada di bawah alam dewa. Dan di sini, para tahanan semuanya berada di atas negara Tuhan. Apalagi, meski para dewa Tianren masih hidup, mereka tidak bisa diselamatkan jika terjebak di lubang hitam alam semesta. Begitu mereka mendekati lubang hitam, mereka akan ditelan oleh kekuatan lubang hitam tersebut. 4254. Sebaiknya kita kembali dan terus mencari. Sia-sia saja, jika kita bertemu orang-orang dari Istana Surga, keluarga kita tidak akan bisa menjaga persediaan darah terakhir kita. Kepala Sinfan menghela nafas dan membuat keputusan. Orang-orang kuat dari klan Tianxin lainnya semuanya mengangguk, dan kemudian berbalik ke arah yang mereka tuju. Setelah terbang beberapa saat, tetua Sinfan berhenti lagi, menoleh ke Luming dan berkata, "Adik Muyun, bukankah kamu pergi?" Ya, barusan Luming berdiri di sana, dan tidak mengikuti Patriark Sinfan dan lainnya. Kepala Sinfan, kembali dulu. Aku berkeliaran sebentar. Luming Dao, dia masih sedikit tidak mau, dan berniat untuk terus menjelajah. Ya, hati-hati, aku akan meninggalkan seseorang menunggumu di pintu masuk. Jantung dari setiap klan adalah pemimpinnya. Jangan khawatir, jika sesuatu terjadi padaku, aku tidak akan memberitahumu tentang klan Tianxin. Luming Dao. Pemimpin klan Sinfan dan yang lainnya merasa lega, dan mengucapkan selamat tinggal pada Luming, terbang ke arah yang akan datang, dan segera menghilang dari pandangan Luming. Luming melihat sekeliling, dan kemudian terus terbang ke arah sebelumnya. Selanjutnya, Luming melihat beberapa lubang hitam di alam semesta. Tanpa kecuali, ada benda di dalamnya. Ada begitu banyak lubang hitam di alam semesta. Mereka sangat padat dan tidak masuk akal sehingga tidak dapat dibuka oleh orang kuat Tiangong. Sungguh luar biasa kekuatan bertarung seperti itu. Luming berpikir bahwa kekuatan Tiangong lebih dalam. Lubang hitam kosmik semacam ini sangat mengerikan. Jika Tuhan memasukinya, itu akan berbahaya. Namun, itu dibuka oleh orang-orang untuk memenjarakan penjahat. Ini benar-benar menakjubkan. Makhluk-makhluk di lubang hitam alam semesta ini semuanya harus mati. Tidak ada gerakan sama sekali. Bagaimanapun, makhluk-makhluk di dalam lubang hitam ini, aku tidak tahu sudah berapa tahun mereka terperangkap, dan itu normal untuk jatuh. Luming tidak menyerah dan terus terbang. Sepertinya itu ras manusia. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di depannya, ada lubang hitam lain di alam semesta. Di tengah lubang hitam ini, ada sosok. Terlihat seperti dua kacang polong. Dia digantung di sana, dengan rambut terurai, dan dia dirantai dengan 8 rantai, ujung lainnya mengarah ke kedalaman lubang hitam kosmik. Itu sangat aneh. Jelas bahwa di dalam lubang hitam alam semesta, lubang hitam dapat menelan segalanya, termasuk cahaya. Apalagi dibandingkan dengan lubang hitam, angka ini sangatlah kecil. Namun, Luming dapat dengan jelas melihat sosok ini. Sungguh perasaan yang luar biasa, seolah-olah sosok ini akan memancarkan Guan Hui yang luar biasa, sehingga Luming dapat melihat dengan jelas. Ini seharusnya Teran. Tidak ada kesalahan. Sayang sekali Teran bisa. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Dia akan meninggalkan lubang hitam, tetapi dia belum membuat 2 langkah. Tubuhnya mendadak kaku. Tidak, dia sepertinya baru saja pindah. Jantung Luming melompat dengan liar. Baru saja dia dengan jelas melihat sosok di lubang hitam, dan jarinya sedikit melompat. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin ragu apakah mereka memiliki ilusi. Namun, hampir tidak mungkin untuk memiliki ilusi saat mencapai level Luming. Dia 100% yakin bahwa jari dari sosok tadi bergerak. Apakah sosok ini masih hidup? Luming mengubah ide di dalam hatinya, dan jantungnya berdetak kencang. Jika pihak lain masih hidup, mungkin dia bisa mengetahui beberapa rahasia tempat ini dari mulut pihak lain. Untuk menyelamatkan pihak lain, maaf, Luming belum memiliki kemampuan itu. Luming menatap sosok di lubang hitam alam semesta. Setelah beberapa saat, jari-jari sosok itu berdetak lagi. Itu benar, dia masih hidup. Luming terlihat berharap dan terus menonton. Selanjutnya, jari-jari sosok itu berdetak beberapa kali berturut-turut, lalu lengannya tiba-tiba bergerak dan berdentang. Rantai yang terkunci di lengannya mengeluarkan suara getaran, yang sebenarnya keluar dari lubang hitam. Sua. Saat berikutnya, Luming melihat bahwa rambut acak-acakan sosok itu memancarkan 2 cahaya terang.
Kedua lampu ini, seperti pedang ajaib, menembus kegelapan, menyilaukan. Itu dari mata sosok ini. Ternyata itu anak 9 kali lipat. Suara yang kuat menyebar dari penduduk, menunjukkan sedikit kekecewaan. Bang! Tubuh pria itu sedikit terguncang, dan rantai di sekelilingnya berdentang. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah aslinya. Dia masih sangat muda, dia tampak berusia 20-an. Dia sangat tampan. Matanya bersinar terang, seolah-olah ada cahaya pedang yang terbang keluar dari matanya, mencoba menembus langit. Suara pria ini bisa didengar. Lu Ming terkejut. Lubang hitam kosmik, bisa menelan segalanya, bahkan cahaya pun bisa menelan. Suara alam bukanlah sepatah kata pun, tapi suara orang ini, tapi juga suara rantai. Lu Ming hanya dapat menyimpulkan bahwa kultivasi pria ini terlalu kuat dan merusak akal sehat. Suaraku, tidak boleh lewat. Lu Ming bergumam. Dia tidak memiliki kultivasi yang kuat, suaranya terdengar, teror akan ditelan oleh lubang hitam alam semesta. Suaramu tidak bisa masuk, tapi aku bisa mendengarnya. Lu Ming baru saja selesai bergumam, dan suara pihak lain terdengar lagi. Bisakah kamu mendengarku? Lu Ming sangat gembira dan dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa terjebak di sini? Siapa aku? Ceritanya panjang, tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Tidak, tunggu. Tiba-tiba, pihak lain sepertinya mengetahui suara itu, dan matanya bersinar lebih indah. Dia menatap Lu Ming dengan tajam, seolah ingin melihat semua rahasia Lu Ming. Kekuatan tabu, kamu benar-benar mengendalikan kekuatan tabu. Apakah kamu tubuh tabu? Suara kaget datang dari mulut sosok itu. Murid Lu Ming tiba-tiba menyusut dan berkata, bagaimana kamu melihatnya? Dia benar-benar terkejut. Kekuatan tabu umumnya sulit dilihat dari permukaan. Ketika dia berada di Tiangong, dia bahkan tidak melihatnya. Dan pria di depannya, dipisahkan oleh lubang hitam di alam semesta, begitu jauh, dan pihak lain masih terjebak. Dapatkah kamu melihat sekilas bahwa dia mengendalikan kekuatan tabu? Hahaha, jangan kaget. Aku sangat akrab dengan kekuatan tabu, karena tuanku adalah tubuh tabu. Aku tidak bisa melihatnya. Suara itu tertawa. Apa? Lu Ming terkejut lagi. Tuan dari sisi lain sebenarnya tabu. Sejauh ini, hanya ada 3 pantangan yang diketahui oleh Lu Ming. Salah satunya adalah Fei Huang. Salah satunya adalah penguasa kuil kuno yang agung. Lainnya adalah kehidupan sebelumnya Xian Yanxing dan Ayah Tangking. Siapa tuan dari sisi lain? Apakah itu salah satunya? 4255. Apakah tuanmu Fei Huang, atau apakah dia penguasa kuil kuno yang agung, atau apakah nama keluarganya Tang? Lu Ming menanyakan pertanyaannya. Si kecil itu masih muda, tapi dia tahu banyak. Sejujurnya, nama belakang guruku adalah Tang. Jalur bayangan di lubang hitam kosmik. Nama keluarga sebenarnya adalah Tang. Apakah ini benar-benar ayah Xiaoqing di masa lalu? Dalam hati Lu Ming muncul sebuah pemikiran, jika benar, kemudian bertemu dengan bangsanya sendiri. Maaf, tetua, apakah kamu kenal Tang Jun dan Tang King? Lu Ming bertanya. Tang Jun dan Tang King adalah putri tuan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal adik perempuanku? Sayangnya, mereka semua mati dalam Perang Dunia Pertama. Sayang sekali surga iri pada bakat, tetapi bakat mereka jauh lebih tinggi dariku. Pria di dalam lubang hitam menghela nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya memelototi Lu Ming dan berkata, 2 saudara perempuan bela diri yang lebih muda telah jatuh selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bagaimana kamu tahu nama mereka? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mengenal Tuan Fei Huang. Dia memberitahumu itu, kan? Itu, Tang King dan Tang Jun belum mati, mereka masih hidup. Lu Ming Dao. Masih hidup, bagaimana mereka bisa hidup ketika mereka mati dalam perang? Nak, kamu tidak ingin menipuku. Jalan manusia di lubang hitam. Ya, mereka memang jatuh di kehidupan sebelumnya, tapi mereka bereinkarnasi. Lu Ming Dao. Hahaha, reinkarnasi, bagaimana mungkin? Siapa yang benar-benar bisa bereinkarnasi di dunia? Tidak, apakah kamu berhasil? Ya, tuannya pasti berhasil. Pria di lubang hitam itu bergumam pada dirinya sendiri pada awalnya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tuan, apa yang aku katakan itu benar, dan nama reinkarnasi Tang King adalah Xian Yanxing, dan dia masih istri aku. Kata Lu Ming. Istri kamu. Pria di lubang hitam itu menatap Lu Ming. Setelah sekian lama, dia menebak, kamu tabu, tapi kamu bisa menjadi adik perempuan seperguruan yang layak. Jadi kita masih bangsa kita sendiri. Kuharap kamu tidak menipuku. Tuan, aku bersumpah bahwa apa yang aku katakan barusan adalah benar. Ngomong-ngomong, Lu Ming yang lebih muda, aku tidak tahu harus memanggil apa yang lebih tua. Lu Ming Dao. Karena pihak lain adalah mantan kakak bela diri Xian Yanxing, itu adalah orangnya sendiri. Secara alami, Lu Ming tidak perlu menyembunyikan namanya.
Saat itu, orang memanggilku pedang sihir ketiga. Kamu bisa memanggilku pedang sihir ketiga. Jalan manusia di lubang hitam. Pedang ketiga, itu nama yang aneh. Lu Ming bergumam. Tidak, dua saudara perempuan yang lebih muda baik-baik saja. Hebat, aku harus pergi menemui mereka. Pedang sihir ketiga berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menghembuskan nafas yang kuat dan berjuang keras. Bang dang, bang dang. Rantai bergetar, membuat getaran keras. Terakhir, pedang sihir ketiga sulit untuk dilepaskan. Kebencian, kekuatanku telah disegel, dan masih jauh dari kekuatan penuh. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Pedang ajaib ketiga meraung, dan kemudian menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu adalah tubuh yang tabuh, dan kamu adalah suami dari adik perempuanku. Kami adalah orang-orang kami sendiri. Kamu dapat membantuku menyingkirkan ini lubang hitam. Selama kamu membantuku meninggalkan lubang hitam, aku bisa membawamu keluar dari sini. Mendengar kata-kata dari pedang sihir ketiga, mata Lu Ming berbinar. Selama pihak lain lolos, dia bisa dibawa pergi, yang membuat Lu Ming sangat bersemangat. Namun, dia langsung berkecil hati. Pihak lain berada di lubang hitam alam semesta. Bagaimana dia bisa membantu? Tuan, aku tidak dapat membantu kamu di lubang hitam alam semesta. Dengan pencapaian aku, begitu aku masuk ke dalam lubang hitam, aku akan sepenuhnya ditelan oleh kekuatan lubang hitam. Lu Mingdao. Ini masalah. Kamu seharusnya memutuskan rantai dengan tabumu, tapi kamu tidak bisa masuk sama sekali. Ketiga, pedang ajaib itu mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, pedang sihir ketiga berkata, alasan utamanya adalah kekuatanku terlalu lemah. Jika aku bisa memulihkan kekuatan, aku bisa membawamu ke lubang hitam. Bagaimana aku bisa membantu kamu memulihkan kekuatan? Aku punya beberapa batu kristal di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukannya. Lu Ming mengeluarkan jenis batu kristal yang diberikan klan Tianxin kepadanya. Dia menggunakan sekitar setengahnya sebelumnya, dan setengahnya tersisa. Tidak berguna, energi ini terlalu lemah untuk berguna bagiku. Jika kamu ingin membantuku memulihkan kekuatanku, hanya ada satu cara. Berbicara tentang ini, pedang sihir ketiga berhenti. Bagaimana? Tanya Lu Ming. Aku seorang pendekar pedang, dan seharusnya ada banyak mayat yang melayang di sekitar langit berbintang ini. Bahkan ada beberapa prajurit sihir yang rusak. Di antara mereka, beberapa senjata sihir seperti pedang akan sangat berguna bagiku. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa pedang seperti senjata ajaib untuk aku serap, kekuatan aku akan banyak pulih. Yang ketiga adalah kendo. Mengapa aku belum pernah bertemu dengan Shenbing yang rusak sebelumnya? Lu Ming bertanya-tanya bahwa dia hanya melihat mayat itu sebelumnya, tetapi tidak melihat Shenbing yang rusak. Kamu datang dari arah itu, mungkin bukan dari arah itu, tapi dari arah yang berlawanan, seharusnya ada. Jika aku ingat dengan benar, arah itu seharusnya adalah medan perang kuno, dengan tentara sihir yang rusak mengambang. Pedang sihir ketiga menjelaskan. Yah, aku akan memberimu pendekar pedang yang rusak. Lu Ming mengangguk dan terlihat tegas. Jika kamu ingin pergi dari sini, kamu harus mengambil risiko. Kalau tidak, dia akan ditahan di sini oleh Tianguan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa didamaikan? Terlebih lagi, bahkan jika kamu bertemu dengan yang kuat di Tiangong, pihak lain mungkin tidak akan membunuhnya. Jika dia membunuhnya, bagaimana Istana Surgawi bisa mendapatkan kekuatan tabu? Jadi dia memutuskan untuk bertindak. Setelah menanyakan arah, Lu Ming terbang ke sisi lain. Selanjutnya, Lu Ming melewati setidaknya selusin lubang hitam, tetapi tidak ada yang hidup atau mati. Lu Ming tidak memperhatikannya dan langsung pergi. Akhirnya, dia melihat banyak benda mengambang di langit di depan. Bintang yang rusak, kuil yang bobrok, tubuh yang kuat, dan prajurit yang hancur. Tempat ini benar-benar seperti medan perang kuno. Pedang yang patah. Mata Lu Ming menyapu dan mulai mencari pedang yang patah. Ya. Segera setelah itu, Lu Ming melihat sebuah pedang. Hanya setengah dari pedang yang tersisa, tapi itu sangat besar sehingga tergantung di sana sejauh jutaan mil. Begitu besar, bagaimana cara mengambilnya? Lu Ming sakit kepala. Dia terbang dan mencoba masuk ke ring penyimpanan, tetapi gagal. Aku hanya bisa mendorongnya. Kuharap itu tidak ketahuan. Lu Ming tidak punya pilihan selain memikirkannya. Level sending yang rusak di sini pasti sangat tinggi sebelum dipatahkan. Sampai sekarang, masih mengirimkan gelombang yang mengerikan. Tapi bagaimanapun, sudah terlalu lama bagi Lu Ming untuk menanggung sisa ombak. 4256. Lu Ming menempelkan tangannya ke belakang senjata sihir yang rusak dan mendorongnya ke depan. Untungnya, tidak ada yang menghalangi. Tidak terlalu sulit untuk mendorong ke depan. Hindari saja lubang hitam itu. 2 hari kemudian, Lu Ming akhirnya mendorong pedang yang patah itu ke lubang hitam tempat pedang sihir ketiga berada. Pergi. Lu Ming mendorong dengan keras, dan pertempuran yang rusak akan terbang ke lubang hitam alam semesta.
Bersenandung. Ketika pedang bobrok terbang ke lubang hitam alam semesta, tampaknya berada di bawah tekanan kuat, dan pedang bergetar. Namun, pedang itu jelas memiliki level dan material yang tinggi. Ini sangat keras dan berhasil memblokir kekuatan fagositik lubang hitam. Segera, pedang yang patah itu tidak jauh dari pedang sihir ketiga. Wah! Ketiga, pedang ajaib membuka mulutnya dan menghisap, dan daya tarik yang kuat muncul. Pedang yang patah dengan cepat terbang menuju mulutnya. Bilahnya, yang awalnya panjangnya 1 juta meter, dengan cepat menyusut dan terbang ke mulut pedang sihir ketiga dan menghilang. Seperti yang bisa kamu lihat, tubuh pedang sihir ketiga sedikit membengkak, tapi segera menghilang. Matanya berkedip dan dia segera bersembunyi. Ya, aku telah memulihkan banyak kekuatan dengan pedang bobrok ini, tapi itu tidak cukup. Jika aku bisa memiliki 2 jenis pedang lagi, itu akan sama bagusnya. Yang ketiga adalah Kendo. Aku akan terus mencarinya. Lu Ming mengertakkan gigi dan pergi ke medan perang sebelumnya, dan segera kembali ke sana. Ada banyak prajurit sihir yang rusak di sini, banyak dari mereka yang besar, memancarkan gelombang yang mengerikan. Jika bolanya ada di sini, itu akan bagus. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil sebagian besar dari mereka. Mari kita lihat apakah ada yang bisa diambil. Lu Ming berpikir, lalu mencarinya. Dia mengambil senjata ajaib yang sangat kecil dan mendesak cincin penyimpanan. Kali ini, dia berhasil mengumpulkan senjata sakti yang rusak. Ukuran kecil seperti ini benar-benar bisa mengumpulkan lebih banyak. Mata Lu Ming cerah. Senjata ajaib berukuran kecil ini, meski tidak sehebat senjata ajaib berukuran besar, tapi juga tidak kecil, untuk bola, benar-benar harta karun. Akhirnya, Lu Ming mengumpulkan ratusan potongan kecil prajurit sihir yang rusak, lalu berhenti. Kemudian, Lu Ming menemukan pedang besar dan patah, dan terus mendorong pedang itu ke arah lubang hitam tempat pedang sihir ketiga berada. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Dia kembali ke lubang hitam dan menggunakan skill yang sama untuk mendorong pedang yang patah ke pedang sihir ketiga. Setelah pedang sihir ketiga dimakan, Lu Ming terus kembali ke medan perang. Selama kamu memiliki pedang patah dengan level yang sama, tidak apa-apa. Lu Ming terus mencarinya. Tiba-tiba, itu. Murid Lu Ming menyusut karena dia merasa ada cahaya dan bayangan terbang ke sisi ini di kejauhan. Seseorang datang. Jantung Lu Ming berdetak lebih cepat. Yang bisa bergerak bebas di sini mungkin dari Tiangong. Untungnya, dia berada di medan perang ini, penuh dengan mayat besar, tentara bobrok, kuil bobrok, dan sebagainya. Volumenya dan perbandingan ini, sekecil debu, pihak lain seharusnya tidak menemukannya. Namun, kita harus menemukan cara untuk bersembunyi dan menunggu pihak lain mendekatinya. Apa? Di mana kamu bersembunyi? Hati Lu Ming berubah dengan cepat, dan kemudian dia melihat mayat yang sangat besar. Itu adalah makhluk besar, seperti singa, tetapi tidak memiliki rambut di tubuhnya, beberapa di antaranya bersisik. Ya. Lu Ming terbang langsung ke makhluk seperti singa, dan kemudian bergegas ke salah satu sisik. Makhluk seperti ini terlalu besar. Sisiknya besar dan mudah disembunyikan. Mengaum. Tepat setelah Lu Ming menyembunyikan dirinya, dia mendengar raungan datang. Ini adalah suara nyanyian naga. Apakah ini klan naga? Bagaimana orang naga bisa muncul di sini? Lu Ming sangat terkejut. Klan naga dihancurkan oleh istana surgawi pada tahun-tahun itu. Bagaimana klan naga bisa muncul di sini? Apakah kamu terjebak di sini? Dan dengarkan suaranya, nafasnya sangat mengerikan, sepertinya telah mencapai kondisi puncak Kaisar Dewa. Lu Ming sangat ingin tahu. Dia tidak berani mengirimkan rasa spiritualnya. Sebaliknya, dia mengintip keluar kepalanya untuk menonton. Di luar, ada kereta. Seperti yang kamu lihat, di atas kereta duduk seorang pirang parubaya, jelas seorang lelaki surga. Ada 9 kereta di depan. Ke-9 naga ini digunakan untuk menarik mobil. Menjijikkan, tampaknya 9 naga ini ditangkap oleh istana surgawi. Mereka semua adalah naga di puncak Kaisar Dewa, tetapi mereka digunakan untuk menarik kereta. Sayang sekali. Lu Ming berkata dalam hatinya. Namun, itu membuat nafas menjadi ekstrim. Kereta, Teran, benar-benar sangat kuat. Ini benar-benar keberadaan negara dewa. Jika ditemukan oleh pihak lain, dia akan mendapat masalah. Untungnya, pihak lain tidak peduli, hanya melirik secara acak, lalu mengusir naga itu, pergi, dan menghilang di langit dalam sekejap mata. Namun, Lu Ming tidak berani santai, masih bersembunyi di timbangan, menunggu. Setelah setengah jam, Lu Ming merasa lega. Tentu saja, Lu Ming masih belum mulai bertindak, tetapi terus menunggu. Di kandang ini memang ada petugas patroli dari Istana Surga. Lebih dari 1 jam kemudian, patroli Tiangong tidak muncul lagi. Itu seharusnya jauh. Lu Ming mulai bergerak, menemukan pedang besar yang patah, lalu mendorong pedang itu ke arah pedang sihir ketiga. Sepanjang jalan, semangat Lu Ming sangat tegang. Tidak apa-apa aku tidak melihat patroli Tiangong sebelumnya. Sekarang,
Luming sangat gugup. Dia selalu waspada karena takut pihak lain tiba-tiba muncul. Untungnya, tidak ada bahaya. Luming berhasil membawa pedang yang patah itu ke pedang sihir ketiga. Tuan, aku baru saja melihat patroli Tiangong. Kita harus mempercepat. Luming Dao kemudian mendorong pedang besar yang patah itu ke dalam lubang hitam dan ditelan oleh pedang sihir ketiga. Ketiga, setelah menelan pedang yang patah, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Matanya cerah dan roh pedangnya mengerikan. Kekuatanku telah banyak pulih, cukup untuk membawamu masuk. Luming, terbang ke sini. Yang ketiga adalah Kendo. Bagus. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas ke lubang hitam. Ini membuat sinar penghargaan melintas di mata pedang sihir ketiga. Tahukah kamu, sangat berbahaya untuk bergegas ke lubang hitam. Jika kamu ceroboh, kamu akan memiliki risiko jatuh. Namun, Luming sangat menentukan dan tidak ragu sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Luming adalah orang yang mengambil keputusan cepat. Dia menghargai karakter ini. Begitu Luming bergegas ke dalam lubang hitam, dia merasakan kekuatan menelan yang mengerikan menyelimutinya dan menangkapnya untuk menyeretnya ke tengah lubang hitam. Pada saat yang sama, kekuatan ini sangat mengerikan, seolah merobek tubuh Luming. Luming menemukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, di depan kekuatan menelan ini, tampaknya sangat kecil dan tidak berarti. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan lembut melonjak dan menutupinya. Tiba-tiba, kekuatan menelan di luar terhalang oleh kekuatan lembut ini. 4257. Kekuatan lembut menghalangi kekuatan menelan lubang hitam kosmik. Luming aman dan terbang menuju pusat alam semesta, dan segera datang ke sisi pedang sihir ketiga. Seperti yang kamu lihat, pedang sihir ketiga sangat tampan dan memiliki semacam sihir antara membuka dan menutup mata. Dia dirantai oleh 8 rantai hitam, satu di tubuhnya dan yang lainnya memanjang ke kedalaman lubang hitam kosmik. Energi rantai ini tampaknya mirip dengan kekuatan penghancur virtual. Luming melihatnya, dan hatinya tergerak. Saat kami mendekat, kami menemukan bahwa rantai semacam ini juga terdiri dari energi, yang sangat mirip dengan kekuatan penghancur virtual, tetapi harus diringkas berkali-kali. Sepertinya itu benar-benar seperti entitas. Selama kamu memotong salah satu rantai, aku bisa menyingkirkannya. Dengan kekuatan tabumu, seharusnya tidak sulit melakukannya. Yang ketiga adalah Kendo. Yah, aku akan melakukannya. Luming Dao. Dia memiliki rasa urgensi, ingin menyelamatkan pedang sihir ketiga, nanti akan berubah. Dengan perlindungan pedang sihir ketiga, dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan menelan lubang hitam. Dia melangkah maju, kekuatan tabu memadatkan pedang perang, dan kemudian menebas salah satu rantai. Kong. Jika terdengar bunyi persimpangan logam, rantai bergetar, dan ada tanda di atasnya. Sulit, tapi berhasil. Mata Luming cerah. Selama berhasil, cepat atau lambat akan terputus. Mata pedang sihir ketiga juga menjadi cerah. Dia telah lama terjebak di sini, dan sekarang dia akhirnya melihat harapan untuk keluar. Kong, kong, kong. Luming terus mengayunkan pedangnya dan memotong rantai. Rantai bergetar terus-menerus. Tandanya berubah dari dangkal menjadi dalam, dan perlahan turun. Dengan cara ini, sepertinya tidak butuh waktu lama untuk memotongnya. Ini berbeda dengan rantai yang digunakan untuk menutup pintu masuk klan Tianxin. Rantai semacam itu sangat tebal, dan perlu disempurnakan sepenuhnya, butuh banyak waktu. Meskipun rantai jenis ini sangat kokoh, tidak tebal, dan hanya dipotong, tidak dimurnikan. Waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat. Sama seperti Luming terus-menerus memotong rantai, medan perang tempat Luming mengumpulkan tentara sihir yang rusak sebelum Luming berbunyi, dan cahaya dan bayangan menyala, dan 9 naga dewa muncul menarik sebuah kereta. Di atas kereta, itu adalah manusia surga yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Saat ini, orang kuat surga dan manusia sedikit mengernyit, melirik ke medan perang, dan berbisik, ada apa dengan perasaan total? Ada apa? Tianren melangkah keluar dari kereta, berpatroli di sekitar area. Tidak, itu tentara yang rusak. Yang rusak lebih sedikit. Tiba-tiba, raungan rendah keluar dari orang kuat dari klan Tianren. Medan perang ini tidak ada habisnya selama bertahun-tahun, penuh dengan kuil bobrok, planet rusak, mayat, dan prajurit yang rusak. Jadi, ketika dia datang terakhir kali, dia tidak terlalu peduli dan pergi dengan pandangan sekilas. Tapi setelah dia pergi, dia selalu merasa ada yang tidak beres, jadi setelah berputar-putar, dia kembali ke tempat ini dan memperhatikan dengan seksama. Akhirnya, dia melihat nama itu. Banyak prajurit yang rusak hilang. Prajurit yang hancur tidak akan lari sendiri. Seseorang pasti telah mengambilnya. Hanya ada beberapa petugas patroli di kandang ini. Dia tahu yang sebenarnya, orang-orang ini tidak akan mengambil sangkar ini. Siapa itu? Apakah keberadaan lubang hitam keluar dari masalah? Tapi bagaimana mungkin? Orang kuat surga dan manusia menunjukkan warna pemikiran, tetapi dia tidak dapat memahaminya.
Pertama sampaikan beritanya dan aku akan mencarinya kemana-mana. Tidak peduli siapa itu tidak akan berakhir dengan baik. Di mata pria surga dan manusia yang kuat, cahaya yang ganas menyala. Dia mengirimkan beberapa berita dengan giok mimpi, lalu melangkah keluar dan mendarat di kereta. Pergi. Orang kuat surga dan manusia minum dengan ringan, dan 9 naga meraung, berputar dan terbang ke kejauhan. Di lubang hitam tempat pedang sihir ketiga berada, Luming terus berjuang keras. Setelah dia berulang kali membalik dan memotong, rantai itu hampir putus, hanya menyisakan lapisan tipis. Segera. Ketiga, pedang ajaib menunjukkan warna kegembiraan dan harapan. Sudah berapa tahun dia terjebak? Dia tidak bisa menghitungnya sendiri, setidaknya selama puluhan tahun bintang. Jarak yang begitu jauh, sendirian terperangkap dalam lubang hitam kosmik, itu semacam siksaan. Di dunia, tidak banyak orang yang tahan siksaan seperti itu, banyak orang akan menjadi gila, tetapi dia bertahan, sekarang, akhirnya melihat harapan. Dia akhirnya keluar dari masalah. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah pedang sihir ketiga berubah dan melihat ke kejauhan. Dia mendengar suara nyanyian naga, dan kemudian 9 naga dengan kereta di kejauhan terbang dengan cepat. Petugas patroli, kita masih ditemukan. Luming, kita harus bekerja lebih keras, kalau tidak kita berdua akan keren. Kendo iblis ketiga. Orang itu. Luming juga menemukan patroli, wajahnya sangat bermartabat. Dia memaksa semua kekuatan keluar dari tubuhnya dan memotong rantai itu dengan gila-gilaan. Kong-kong. Lapisan terakhir rantai, lebih tipis, akan putus. Dan petugas patroli juga menemukan pemandangan ini. Di matanya, ada kesempatan luar biasa untuk membunuh. Dari mana asalmu? Apakah kamu mencari kematian? Bunuh. Petugas patroli itu meraung dan berdiri di atas kereta, memegang sepotong tombak yang dicat Fantian. Kekuatan surga pecah, dan tombak yang dicat Fantian dipotong dari lubang hitam. Tiba-tiba, tombak yang besar dan tak tertandingi mengembun dan memotong ke tengah lubang hitam. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan melalui lubang hitam, Luming bisa merasakan pukulan yang mengerikan. Kekuatan bertarung pria ini jelas bukan dewa biasa. Diperkirakan kekuatan bertarungnya mendekati level kaisar. Hati Luming melontarkan sebuah ide, pedang di tangannya tidak berhenti, gila memotong. Dalam sekejap mata, tombak besar itu terpotong. Namun, ini adalah lubang hitam. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, serangannya tetap dipengaruhi oleh lubang hitam. Semakin dekat kamu dengan Luming, semakin lemah kekuatannya. Pedang mengaum. Ketiga, pedang ajaib itu minum sedikit dan meraung. Cahaya hitam keluar dari mulutnya. Cahaya hitam berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang mengejutkan langit dan terbang keluar dari langit. Ledakan. Cahaya pedang hitam bertabrakan dengan tombak, dan gemuruh bumi pecah. Namun, energi yang dibangkitkan dengan cepat ditelan oleh lubang hitam tersebut. Serangan patroli itu diblokir, tubuh pedang sihir ketiga bergetar, dan rantai yang bergetar berdentang. Luming, ayolah, prestasi orang ini terbatas, dan serangannya ditelan oleh lubang hitam. Aku hampir tidak bisa menghentikannya. Jika ada 1 atau 2 orang lagi, kita akan tamat. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mendesak kekuatan yang dia bisa. Lebih baik menolak. Sayangnya, dia diblokir, tubuh yang kuat, hanya bisa merangsang sutra. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak memiliki banyak dasar. Aku telah menggunakan semua kekuatanku. Jika kamu melawan, kamu akan segera berhasil. Luming minum dan terus memotong rantainya. 4258. Jika kamu ingin keluar dari sini, jangan berpikir, pedang sihir ketiga. Aku tidak menyangka kamu akan dikurung selama bertahun-tahun. Maka aku akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Patroli itu minum dan terus menyerang. Satu persatu tombak besar mengembun dan memotong ke pedang sihir ketiga dan Luming. Dia takut untuk bergegas ke lubang hitam. Lubang hitam terlalu berbahaya. Bahkan jika dia menyerbu dengan kekuatannya, itu sangat berbahaya, dan kekuatannya juga turun tajam. Ketika saatnya tiba, dia akan mati, bukan pedang sihir ketiga dan Luming. Hanya dengan menyerang di luar lubang hitam, pedang sihir ketiga dapat terpengaruh. Kemudian ketika pembantu lainnya tiba, pedang sihir ketiga akan mati. Pedang ajaib membunuh dewa. Ketiga, pedang sihir meraung. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, tapi ada roh pedang yang tak terbatas. Itu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi serangkaian lampu pedang yang mengerikan, yang bertabrakan dengan serangan patroli. Namun, pedang sihir ketiga melawan dengan sangat keras. Bagaimanapun, dia telah disegel, dan kekuatannya terbatas. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan melemah. Selain itu, pedang sihir ketiga juga perlu melindungi Luming agar tidak ditelan lubang hitam, yang juga membutuhkan kekuatan yang kuat. Kekuatannya tersebar dan bahkan lebih tak terkalahkan. Saat ini, kekuatan lembut yang menutupi tubuh Luming bergetar. Luming merasakan kekuatan menelan lubang hitam dan menembus sedikit.
Tubuhnya mengirimkan pisau seperti rasa sakit. Segera, segera. Luming mengaum di dalam hatinya. Terlepas dari rasa sakitnya, kekuatan tabu muncul dengan liar dan terus memotong. Bersenandung. Tiba-tiba, getaran berantai keluar. Itu rusak. Rantai ini akhirnya dipotong oleh Luming. Mata Luming berbinar, dan pedang sihir ketiga bahkan lebih gembira. Segelnya tidak lengkap. Biarkan aku membuka segelnya dan membunuh semua pihak. Haha. Ketiga, pedang ajaib itu tersenyum seperti iblis. Ledakan. Dia menghembuskan nafas yang kuat, bumi bergetar, bahkan lubang hitam alam semesta bergetar. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Luming merasa bahwa lubang hitam di alam semesta terdistorsi. Bang! 7 rantai yang tersisa bergetar hebat, bergetar terus-menerus, dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Di luar lubang hitam, wajah petugas patroli berubah dengan liar, dan sinar ketakutan melintas di matanya. Ketiga, dia sangat jelas tentang kekuatan pedang ajaib, yang sangat mengerikan. Dia adalah salah satu murid tabu yang paling bangga. Dalam perang abad terakhir, Tiangong tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangannya. Jika dia dicabut oleh pedang sihir ketiga, dia pasti bukan lawan. Aku takut dia akan dibunuh dengan satu pedang. Tapi saat ini, dia tidak bisa kembali. Jika dia mundur, istana surgawi tidak akan melepaskannya. Apalagi saat ini, pedang sihir ketiga belum sepenuhnya keluar dari masalah, dia mungkin tidak punya kesempatan. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di sisi lain lubang hitam. Ini juga seorang Tianren, parubaya, penuh rambut emas, mengenakan baju besi emas ungu, nafasnya tak tertandingi. Petugas patroli itu sangat senang karena pembantunya datang. Pedang ajaib ketiga akan menghilangkan kesulitan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Patroli itu berteriak sebelumnya. Membunuh. Orang kuat dari klan Tianren yang kembali dari belakang minum dan melakukan serangan langsung. Dia menyerang lubang hitam dan membunuhnya. Kekuatan tempur pria ini juga sangat menakutkan. Dia lebih kuat dari petugas patroli sebelumnya. Bahkan di kerajaan dewa, dia adalah seorang master. Petugas patroli di depanku juga. Kedua master bekerja sama untuk membuat kekuatan lebih menakutkan. Namun, wajah pedang sihir ketiga menunjukkan warna yang ganas. Di tubuhnya, dia terus-menerus mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan, yang menyatu menjadi pedang sihir besar dan memotongnya secara horizontal. Bang bang bang. Serangan dua orang kuat dari klan Tianren terbelah menjadi dua bagian secara langsung, yang tidak bisa mendekati pedang sihir ketiga dan Luming. Kekuatan lembut Luming bahkan lebih kuat. Kekuatan lubang hitam di alam semesta tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pecahkan untukku. Pedang sihir ketiga meraung. Dia melambaikan tangannya dan menggoyang-goyangkan kakinya. Seluruh pria itu berputar seperti naga. Bang! 7 rantai yang tersisa, terus bergetar, memancarkan cahaya cemerlang di atas. Namun, 8 rantai itu adalah satu, dan kekuatan segel ditambah kekuatan lubang hitam selesai, membentuk kekuatan segel lengkap. Sekarang, telah dipotong, tidak lengkap, segel kekuatan dari sebelumnya, tidak tahu berapa banyak perbedaan. Di bawah pedang sihir ketiga, 7 rantai bergetar dengan liar. Klik. Saat berikutnya, beberapa rantai mengeluarkan suara garukan, ada retakan di atasnya. Di luar lubang hitam, wajah dua orang kuat dari klan Tianren berubah dengan liar. Ketiga, pedang ajaib. Kita akan keluar dari masalah. Tidak, jika kita terus seperti ini, kita bukan saingan. Kita tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ini. Kita harus memberitahu Kaisar. Patroli sebelumnya. Sebelum aku datang, aku sudah memberitahu Kaisar surga. Mari kita lawan dulu. Begitu Kaisar datang, masalah ini akan diselesaikan. Di belakang mengenakan baju besi emas ungu dari jalan Great Han dari keluarga Tianren. Itu bagus, bunuh. Patroli sebelumnya banyak minum dan terus menyerang. Keberadaan level pedang sihir ketiga tidak lagi bisa mereka tangani. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mencoba menahannya saat dia masih dalam masalah. Begitu Kaisar tiba, pedang sihir ketiga tidak akan bisa membalikkan badai. Namun, nafas pedang sihir ketiga semakin kuat dan kuat. Dia tampaknya diubah menjadi pedang sihir tiada taraf. Setiap gerakan, setiap tempat di tubuhnya, dapat mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Dengan satu pukulan sesuka hati, dia dapat memblokir serangan dua orang kuat dari keluarga Tianren. Dan dia memiliki lebih banyak kekuatan untuk melepaskan diri dari segel. Ini sangat kuat. Apa budidaya pedang sihir ketiga? Sangat mengerikan. Sepertinya itu sebanding dengan leluhur keluarga Tianren yang menyerang Danau Shenhu primitif di awal. Luming ketakutan. Awalnya, dia sangat terkesan dengan kekuatan leluhur keluarga Tianren yang membawanya. Dan pedang sihir ketiga memberinya perasaan yang tidak lebih lemah dari leluhur keluarga Tianren itu. Dan dia hanyalah kakak seperguruan Xian Yanxing. Seberapa kuat ayah dan tabu Xian Yanxing? Klik, klik. Retakan di rantai, semakin banyak, akhirnya tertutup rapat di atas. Menyentuh.
Saat berikutnya, salah satu rantai dengan retakan paling banyak, akhirnya tidak tahan lagi. Dengan satu sentuhan, itu meledak. Ledakan. Dengan putusnya rantai ini, nafas pedang sihir ketiga menjadi lebih kuat, seperti letusan gunung berapi. Rantai itu lebih tak tertahankan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 6 rantai yang tersisa meledak satu persatu. Dalam sekejap, semua rantai, semua ledakan. Ketiga, pedang ajaib, keluar dari masalah. Sua. Tubuhnya, keluar dari cahaya pedang yang tak tertandingi, seolah-olah membelah lubang hitam pada umumnya, sehingga lubang hitam itu terus-menerus terdistorsi. Tidak, dia keluar dari masalah. Ayo pergi. Sebelumnya, wajah petugas patroli berubah liar dan berbalik untuk melarikan diri. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin, keluar dari mulut pedang iblis ketiga. 4259. Saat ini, pedang sihir ketiga, dengan rambut panjangnya yang menari-nari, seperti binatang buas yang baru saja keluar dari kandang. Itu memancarkan kemarahan yang mengerikan. Begitu dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar bersama Luming, dia menghancurkan kekuatan fagositik lubang hitam dan muncul di luar lubang hitam. Membunuh. Kemudian, dengan tangan kosong, dia menebas kehampaan, 2 lampu pedang yang mengerikan, dan menebas 2 orang kuat dari keluarga Tianren. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas dengan penglihatan Luming. Tidak baik. Wajah 2 orang kuat klan Tianren berubah drastis. Mereka menemukan bahwa mereka terkunci dan tidak dapat melarikan diri. Kami hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kami. 2 orang kuat dari klan Tianren pecah dengan seluruh kekuatan mereka, mendorong kekuatan tempur ke ekstrim dan menyerang serangan yang paling kuat. Pada saat yang sama, dia meletakkan banyak pertahanan di tubuhnya, setidaknya lebih dari 100 pertahanan, berharap untuk memblokir serangan pedang sihir ketiga. Namun, ketika cahaya pedang sihir ketiga terputus, serangan dan pertahanan mereka sangat rentan. Puff, puff. Ketika lampu pedang melintas, 2 orang kuat dari klan Tianren terbelah menjadi 2 bagian, dan 1 bagian dari tengah alis terbagi menjadi 2 bagian. Mata mereka masih menatap ke sekeliling, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan tidak mau. Namun, nafas hidup mereka telah menghilang. Mati. Luming tertegun. 2 orang kuat dari keluarga Tianren adalah kerajaan dewa yang sebenarnya. Di kerajaan dewa, mereka semua adalah pakar top. Bahkan dibandingkan dengan kaisar, mereka tidak jauh lebih buruk. Tapi di depan pedang sihir ketiga, mereka rapuh seperti bayi dan mudah dibunuh dengan 1 pedang. Apakah ini kekuatan pedang sihir ketiga? Ini benar-benar di luar Tuhan. Ayo pergi, kita perlu menemukan titik lemah di luar angkasa, lalu menerobos titik lemah itu dan bergegas keluar. Yang ketiga adalah Kendo. Tuan, bawa 9 naga bersamamu. Lu Mingdao. Jika Kaisar Naga telah membawa kembali 9 Dewa Naga, itu bisa menjadi bagian dari Dewa Naga. Sepanjang jalan, Luming ditakdirkan bersama naga. Dia memiliki perasaan khusus untuk orang-orang naga. Ketika dia bisa menyelamatkan mereka, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Yah, ke-9 naga itu telah mencapai puncak Kaisar Dewa. Setelah kerja keras bertahun-tahun, masih ada peluang besar untuk memasuki Dewa-Dewa. Jika kita mengalahkan mereka, kekuatan kita akan meningkat. Pedang sihir ketiga mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Beberapa pedang terbang keluar dan memotong 9 naga. Perbudakan mereka dipatahkan dan ke-9 naga itu bebas. Segera setelah 9 naga mendapatkan kembali kebebasan mereka, tubuh mereka menyusut dan mencapai pedang sihir ketiga. Mereka berubah menjadi 9 pria parubaya dan menyembah pedang ajaib ketiga. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama, kamu dan aku sangat akrab dengan Aokian dari Longzhou pada tahun-tahun itu. Sama-sama. Yang ketiga adalah Kendo. Tuan, satu hal lagi, orang-orang Tianxin terjebak di penjara. Apakah kamu ingin membawa mereka? Tanya Luming. Tidak, kami masih sangat berbahaya. Jika Tuan Surgawi dari Istana Surgawi datang, kami tidak bisa pergi. Kami tidak bisa membawa lebih banyak orang. Pergi dulu. Pedang ajaib ketiga menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, mengambil Luming dan 9 naga, dan melepaskan diri. Ketiga, kecepatan pedang ajaib terlalu cepat, beberapa kilatan, sejumlah besar lubang hitam kosmik melintas, saat berikutnya, datang ke langit berbintang. Mata pedang sihir ketiga seperti listrik. Dia melihat sekeliling dan berkata, ruang di sini relatif lemah. Aku ingin menerobos ruang di sini dan keluar. Tunggu. Sebelum suara itu turun, pedang sihir ketiga diluncurkan. Dia mengulurkan tangannya dengan sia-sia. Tiba-tiba, energi jarak tak berujung menyatu ke arah tangan pedang sihir ketiga, dan kemudian berubah menjadi pedang sihir ke-8. Sua. Ketiga, pedang ajaib dipotong. Ruang di depan kami bergetar hebat. Ruang bergetar seperti gelombang air. Ruang di sini benar-benar mengerikan. Pantas saja bisa digunakan sebagai sangkar keadaan dewa.
Bahkan dewa di atas pun terkunci di sini, yang kokoh dan tidak bisa dipercaya. Lu Ming ketakutan. Di alam semesta yang luas, dengan pencapaiannya, dia dapat membuka ruang sesuka hati. Tetapi dengan penanaman pedang sihir ketiga, sangat sulit untuk menembus ruang di sini. Di sini, ruangnya masih lemah, tapi pedang sihir ketiga hanya membuat ruang bergetar. Kita bisa melihat seberapa stabil ruang di sini. Dengan kekuatan pedang sihir ketiga, jika satu pedang terpotong di alam semesta yang luas, ia dapat dengan mudah memotong sungai bintang menjadi dua bagian, dan bahkan beberapa bintang dapat dibelah, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Rusak. Ketiga, pedang ajaib minum dengan ringan, dan tubuh mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan, lebih banyak bentuk cahaya pedang, dan terus-menerus memotong kehampaan di depan. Di depan kehampaan, getarannya lebih parah, riak yang dihasilkan juga lebih banyak. Perlahan, sebuah retakan muncul. Segera. Jika terus seperti ini, ruang di sini akan segera terhubung sepenuhnya dan mereka bisa padam. Tapi saat ini, wajah pedang sihir ketiga tiba-tiba berubah. Alih-alih menyerang kehampaan di depannya, dia tiba-tiba berbalik dan memotong pedangnya ke kehampaan di kejauhan. Pada saat ini, dalam kehampaan, tombak emas tiba-tiba muncul dan menusuk Lu Ming dan yang lainnya. Namun, cahaya pedang yang dipotong oleh pedang sihir ketiga dipotong, dan tombaknya dipotong. Kapan? Dengan raungan yang mengguncang bumi, tombak itu terbang keluar dan ditangkap oleh seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua berkebangsaan Tianren, rambutnya agak kering, tetapi tubuhnya masih besar. Bukan leluhur keluarga Tianren yang dilihat Lu Ming terakhir kali. Yang ini jauh lebih muda dari yang lain. Dia mengenakan jubah emas, dan ada bau teror. Surga, surga, surga. Seekor naga di puncak kaisar berseru, wajahnya sedikit pucat. Tianzun, apakah ini semacam alamat? Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Tuhan, Tuhan, dan sumber. Nama-nama yang dia dengar sepertinya berada di luar alam Tuhan. Lu Ming menduga bahwa sebutan ini hanyalah semacam alamat untuk keberadaan di luar alam dewa, bukan nama alam. Pedang sihir ketiga, aku tidak menyangka kamu bisa membuka segelnya. Itu di luar dugaanku. Aku ingin menekanmu sampai mati dan membiarkanmu mati dalam penyesalan. Sekarang sepertinya aku hanya bisa membunuhmu. Dengan tombak di tangannya, Tianzun melangkah ke langit dan jubahnya memburu guntur. Momentumnya menjadi semakin menakutkan. Lu Ming, serta 9 naga, merasa nafas mereka tidak lancar. Ini masih merupakan pedang sihir ketiga bagi mereka untuk memblokir sebagian besar momentum. Jika tidak, dalam momentum ini, mereka semua akan dihancurkan. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku sendiri. Ketiga, pedang ajaib itu acuh tak acuh, dan momentumnya terus meningkat. Sepertinya itu telah berubah menjadi pedang ajaib. 4260. Ketiga, pedang ajaib memiliki ujung yang tajam, yang tampaknya berubah menjadi pedang ajaib yang tiada taranya, dan roh pedang bergegas ke malam hari. Menyentuh. Pedang sihir ketiga melangkah selangkah demi selangkah, dan kehampaan di bawah kakinya bergetar dengan liar. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan pedang besar di telapak tangannya dan menebas Tiamong Tianzun. Pedang ini, dalam sekejap, melompati ratusan juta mil kehampaan dan menebas sisi lain. Langit hilang. Tianzun berbicara dengan dingin, dan tombak di tangannya terus berputar seperti mata bor. Di tengah tombak, gumpalan kekuatan abu-abu meledak. Dengan perputaran tombak, itu meluas dengan cepat, seperti kabut, dan bergegas menuju pedang sihir ketiga. Kabut energi ini sangat menakutkan, dan kehampaan tampaknya telah terkikis kemanapun ia lewat. Ledakan. Serangan pedang sihir ketiga bertabrakan dengan serangan Tianzun, dan terus-menerus meledak dan mengaum. Cahaya pedang sihir ketiga terus bergetar, dan ada bekas korosi di atasnya. Akhirnya, cahaya pedang menyentuh dan meledak. Kabut abu-abu semacam ini adalah salah satu dari 4 kekuatan alam terkuat dari keluarga Tianren, kekuatan Tianmi. Kekuatan pemusnah, yang diklaim mampu menghapus segalanya, penuh dengan kekuatan penghancur, sangat mengerikan. Namun, kekuatan Tianmi yang diserang oleh Tianzun juga diblokir oleh pedang sihir ketiga. Langkah ini, 2 orang sama. Pedang ajaib ketiga, kekuatanmu begitu. Bisakah kamu memblokirku? Kematian surga, hukuman surga. Tianzun meraung dan menelan alam semesta. Dia memegang tombak di tangan kanannya dan menusuk keluar. Kali ini, kekuatan Tianmi lebih ringkas dan dipadatkan menjadi tenda tombak, yang menusuk pedang sihir ketiga. Selain itu, tangan kirinya, mengeluarkan guntur putih bersih, memancarkan teror yang tak tertandingi, yang merupakan kekuatan hukuman. Pada saat yang sama, Tianzun mengerahkan 2 jenis kekuatan tertinggi untuk menyerang pedang sihir ketiga. Jika bukan karena kekuatanku, aku akan membunuhmu, orang tua sepertimu. Aku tidak harus membunuhmu di tahun-tahun itu. Pedang ajaib ketiga berbicara dengan dingin, tetapi wajahnya sangat bermartabat. Seperti yang dia katakan, dia telah disegel selama bertahun-tahun.
Meskipun dia telah menelan beberapa pedang patah yang ditarik oleh Luming, kekuatannya tidak pulih ke puncaknya. Dan Tuhan ini sangat kuat sehingga dia harus menghadapinya dengan sepenuh hati. Tidak lagi peduli untuk memecah kehampaan untuk melarikan diri, pedang sihir ketiga akan meningkatkan kekuatan hingga ekstrim. Cahaya pedang vertikal dan horizontal, membunuh kaisar, dua yang paling kuat, meluncurkan duel puncak. Ledakan, ledakan. Terjadi ledakan besar di daerah itu. Kedua orang itu terus berkelahi. Dalam sekejap, mereka tidak tahu cara bertarung. Kecepatan mereka terlalu cepat. Luming dan 9 naga tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Dan celah kosong yang baru saja dihancurkan oleh pedang sihir ketiga juga sembuh secara otomatis. Jika terus seperti ini, aku dalam masalah. Luming mengerutkan kening dan khawatir. Ketiga, pedang ajaib terjerat. Jika terus seperti ini, jika ada master lain di Tiamong, belum lagi level Tianzun, bahkan jika ada negara dewa, mereka akan mati. Apa yang benar-benar tidak baik untuk apa? Luming baru saja memikirkannya. Ada beberapa lampu pelangi di kejauhan, terbang dengan cepat. Kecepatannya luar biasa dan nafasnya sangat luas. Itu Tuhan. Total ada 3 sosok, semuanya adalah orang kuat dari alam dewa. Jelas, Dewa Istana Surgawi, yang kuat, telah tiba. Sebagian besar dari mereka berangkat bersama Kaisar, tetapi kecepatan Kaisar terlalu cepat. Mereka tiba di langkah pertama. Sekarang, beberapa dewa datang. Kamu, silakan dan bunuh 9 naga dan bocah itu. Suara surga keluar. Ya. Orang-orang kuat di kerajaan dewa itu menerima perintah dan membunuh Luming dan yang lainnya secara langsung. Jangan pikirkan itu. Ketiga, pedang ajaib itu terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Namun, Kaisar tidak akan membiarkannya melakukannya. Sebaiknya kau berhati-hati terhadap dirimu sendiri. Tianzun berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatan menghukum surga dan menghancurkan langit, dia melaju ke level yang mengerikan dan terus membombardir dan membunuh pedang sihir ketiga, menghalangi peluang pedang sihir ketiga. Ketiga, pedang ajaib, bagaimanapun juga, tidak dalam kondisi puncak, dan kekuatannya masih sedikit lebih lemah dari dewa ini. Jika kamu menyerang beberapa dewa dengan paksa, dewa pasti akan mengambil kesempatan untuk merusaknya dengan parah. Begitu dia terluka, akhir mereka akan lebih berbahaya. Dia tabu, Luming. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan mendapatkan kekuatan tabu. Pedang sihir ketiga meraung. Dia juga tidak punya cara. Luming adalah suami dari reinkarnasi adik perempuannya. Dia tidak bisa melihat Luming dibunuh. Jika Luming terbunuh, adik perempuannya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia meraung bahwa Luming itu tabu. Karena dia tahu bahwa kekuatan tabu juga sangat penting bagi Istana Surga. Jika orang-orang ini tahu bahwa Luming itu tabu, mereka tidak akan membunuh Luming, setidaknya untuk saat ini. Benar saja, mendengar kata-kata dari pedang sihir ketiga, Tianzun dan beberapa dewa terkejut. Tubuh tabu, Luming. Bukankah Luming dalam bintang Ibu Naga? Aku hanya tahu bahwa Muyun, tubuh tabu lainnya, telah ditangkap oleh keluargaku dan dimasukkan ke dalam penjara. Pria ini bukan Luming, tapi Muyun. Beberapa dewa dengan cepat berdiskusi, untuk sementara, pikiran mereka bingung. Aku tahu bahwa Muyun adalah Luming dan Luming adalah Muyun. Aku heran ada begitu banyak pantangan. Sekarang sepertinya kita telah ditipu sebelumnya. Tuhan berbicara dengan dingin. Bagaimanapun, dia hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia licik dan bijaksana, dan dia menyimpulkan banyak hal dalam sekejap. Luming tidak bisa menahan tawa pahit. Awalnya, Tiamong mengira Muyun dan Luming adalah 2 orang. Suara pedang sihir ketiga setara dengan mengungkap identitasnya. Namun, dia sekarang sepenuhnya menentang Istana Surgawi, yang berarti dia tidak akan pernah mati. Apalagi bulan musim gugur telah meninggalkan Istana Surgawi. Bahkan jika itu terungkap, itu tidak masalah. Dia dulunya adalah nama samaran Muyun. Dia hanya ingin masuk ke Istana Surgawi. Sekarang dia tidak membutuhkannya. Dan sekarang bukan masalah belitan nama, karena ketiga dewa di Istana Surga akan segera dibunuh. Bertarung sampai mati. Kesembilan wajah naga bertekad untuk minum. Mereka telah diperbudak selama puluhan tahun bintang, dan hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Mereka lebih baik mati dalam perang daripada diperbudak. Mereka bahkan tidak ingin mati. Sekarang, tanpa rasa takut dan tak kenal takut, mereka berniat bertarung dengan Dewa Istana Surgawi. 9 tetua naga, mengapa kamu harus berkorban tanpa rasa takut? Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Kamu harus mundur dan menjauh dariku. Luming minum dan bergegas menuju 3 dewa di Tiamong. Ke-9 naga itu tertegun. Jangan menyebut mereka, bahkan pedang sihir ketiga dan Tianzun sedikit terpana. Luming, tanpa diduga, mengambil inisiatif untuk bergegas ke 3 dewa. Bukankah ini jebakan? Apakah dia punya kartu di tangannya? Keduanya memikirkan hal ini. Tabu, Luming,
Tekan itu untukku. Seorang dewa minum dengan dingin, mengulurkan telapak tangan dan meraihnya ke arah Luming.